lahir awal qabla kulli awal wal akhir ba'da kulli akhir fabi awaliyati wajaba alla awalalah wa bi akhiriyatihi wajaba alla akhiralah asyhadu an la ilaha illa ghairuh wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa fadlillah, wa bisyafaati rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifatak. Segala puji hanya milik Allah dan patut kita harus bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan karunia nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan, terutama nikmat kesehatan bagi kita semua yang alhamdulillah pada hari ini dapat bertemu dan berkumpul di haflah mubarakah. Insya Allah berkah ya segalanya, selamanya, semuanya. Dan dengan kondisi yang sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengefektifkan waktu di sini pada kajian bulanan Marhas ini ada beberapa poin penting terlebih dahulu sebelum kita mulai. Yang pertama adalah ketika pemateri atau mengisi acara melakukan kegiatannya ya, maka diharapkan kepada ibu-ibu semuanya di sini untuk memute-kan mikrofonnya ya. Jadi biar tidak padu gitu suaranya. Nah, gitu. Kemudian boleh menghidupkan kameranya ya. Jadi kita sambil bersilaturahmi sambil juga menyimak paparan dari pemateri itu ya. Baik, di sini susunan acaranya yaitu yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Audrey dari kelas 4. Kemudian sambutan dan penyampaian beragam informasi dari Ibu Kepala Sekolah Bu Hajah Insinyur Sintayati Eka Putri. Kemudian sambutan dan perkenalan dari Wakil Direktur SD Plus Marhas Siti Fauziah Nur Rohimah. Kemudian penyampaian materi dari Dr. Adian Husaini. Nah, selanjutnya adalah penutup dan doa. Untuk itu mari kita buka kajian bulanan SD Plus Marhas ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Audrey. Kepada Ananda Audrey, Bapak persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa iz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'ramma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir ya tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Asa rabbuhu talaqakun ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitain abidatin saihatin sayyibatin wa asara. Ya ayyuhallazina anfusakum wa ahlikum nara wa kuhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'suna
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعذروا اليوم إنكم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ananda Audrey Jafira yang telah membacakan surah At-Tahrimnya ya. Nah, surah At-Tahrim ini dikenal dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini sama dengan tema pada kajian bulanan ini ya. Bagaimana pendidikan atau kurikulum di masa pandemi ini ya, khususnya bagi pendidikan keluarga. Baik, terima kasih Audrey. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dan kepada kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang selanjutnya, yaitu sambutan dan penyampaian beragam informasi dari Ibu Kepala Sekolah Bu Hajah Insinyur Sintayati Eka Putri. Kepada Bu Hajah Sintayati dipersilakan. Satu lagi mohon maaf kepada host, tolong nanti ininya ada dikontrol ya, mikrofon dari partisipan untuk di-unmute saja. Terima kasih. Mangga Bu Hajah. Apakah Bu Hajah sudah masuk? Oh belum ya Pak ya? Oh nggak apa-apa. Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Lukman. Ya Pak. Ya karena mungkin Bu Hajah ada sedikit ini jaringan, mungkin permasalahan jaringan di. Oh ini ya aja mangga. lah, Jadi sama diwakilkan saya oleh dulu Pak Indra ya. Ya boleh Pak. Mangga. ya. Mangga. Barusan nge WA ada jaringannya yang kurang begitu Ya, bagus, baik. jadi susah masuk katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Rabbil sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan, mengikuti, belajar dan terus belajar di kajian kedua ya. Kemarin alhamdulillah bulan kemarin sama Bunda Eli, sekarang alhamdulillah sama Pak Dr. Adian Husaini. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Adrian Husaini. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan bersilaturahmi walaupun memang dalam kondisinya pandemi, jadi masih lewat Zoom. Kita berdoa mudah-mudahan silaturahminya terus berjalan dan suatu waktu kita bisa langsung bertatap. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah masuk, yang sudah hadir walaupun hari ini adalah hari Minggu, hari keluarga. Mungkin ada sebagian lagi ada kegiatan-kegiatan lain, tetapi alhamdulillah orang tua di sini banyak sekali yang sini ya Allah ya Rabbal Alamin. Partisipannya udah 102 ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah hadir, Pantan yang memang sudah dari awal ini menyiapkan untuk pengajian bulanan. Semoga sehat selalu ya Pantan dan guru-guru kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga berharap mudah-mudahan anak api dengan izin Allah, mudah-mudahan kita bisa belajar lagi di sekolah ya, bertemu lagi langsung. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin yang berikutnya ada slide-nya. Bisa di share screen. Nah, ini bisa di ininya diperbesar. SD plus Marhamah Hasanah. Alhamdulillah kemarin ada dua momentum yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah Tahun Baru Islam, yang kedua adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Walaupun memang di masa pandemi bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan buat anak-anak, walaupun memang nuansanya sedikit berbeda ya, kegiatan-kegiatannya masih dalam konteksnya virtual gitu. Nah, ini kategori lombanya. Yang pertama adalah azan kelas bawah, terus juga ada lomba azan kelas atas. Kalau yang kelas 10 peserta, kemudian adalah lomba menyanyi lagu Islami, itu ada 24 peserta, kemudian lomba bercerita Islami ada 25 peserta. Oke, juara lomba kelas bawah ini di kelas bawah ya, yang hebat-hebat. Mudah-mudahan nanti azannya nanti di Masjidil Haram. Amin. Amin. Lomba azan untuk yang fix kelas 1 ya. Wah, keren banget ya, sudah jadi juara walaupun Pak Indra mungkin guru-guru kelas 1 udah tahu ya, tapi Pak Indra belum tahu karena belum ketemu. Oke, tepuk tangan ya. Gian ya? Gian Raihan Ansari kelas 3A. Yang ketiga adalah Ropi Ubaidah 2 ya. Oke, keren, mantap, luar biasa. Yang berikutnya lomba menyanyi lagu Islami. Yang pertama ini adalah Jelika kelas 2 Al-Fatah. Jurinya sama Bu Neri ya, penyanyi juga nih Bu Neri nih. Yang kedua adalah juara kedua adalah Naila. Oh, belum Pak. Naila Huwaira
Bilkis, Teteh Salma Aulia kelas 3 Al-Halim juga. Oke, itu kelas bawah ya. Selamat untuk kelas bawah. Mudah-mudahan terus ditingkatnya. Oke, untuk kelas atas di sini lomba azan yang pertama diraih sama Hafiz kelas 5. Wah, keren. Yang kedua sama Larik 6B. Boleh ya tepuk tangannya tuh di reaction-nya luar biasa sekali. Yang berikutnya untuk lomba bercerita Islami yang 4 Al-Mazid. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Kalista Putri 5A. Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah Risha Nur Afifah, kelas anak-anak ini ya. Luar biasa, keren. Mudah-mudahan Pak Indah doakan, mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Next, Pak. Nah ini, alhamdulillah keren. Hadiahnya apa ya? Ada bocoran? Hadiahnya dari Bu Neri, bukan Cinta. Pak Indra izin menambahkan sedikit. Boleh Bu. Nanti untuk para juara itu akan ditampilkan di media sosial yang para juaranya akan ditampilkan lagi gitu. Oh, di mana Bu? Kayak di mana Bu? Kayak di IG gitu? Di IG, di Facebook sekolah dan di media sekolah aja. Hasilnya akan dilihat sama. Akan dilihat. Oke, jangan lupa ya like and share. Ya gitu aja Pak Indra, terima kasih. Mantap Bu Neri sebagai ketua. Next. Oke. Dan ini adalah slide yang ditunggu-tunggu ya. Terima kasih. Aku mungkin pada orang tua ini adalah hasil lomba. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku yang sudah ikut berpartisipasi, Pak Ina, ucapkan terima kasih, kalian hebat. Mudah-mudahan kalian terus belajar, jangan berhenti, don't ever stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandeminya semoga cepat makin membaik, sehingga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka, belajar di sekolah lagi, ketemu sama bapak ibu gurunya, ketemu sama anak-anakku yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleha. Mudah-mudahan berharap ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja Pak Lukman, Bu Neri, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Indra Sami. sudah mewakili Bu Hajah untuk memberikan informasinya. Dan selamat ya kepada semua juara. Alhamdulillah ya, kalian benar-benar hebat ya. Dan semua yang belum dapat untuk memberikan ekspresinya ya kepada ibu bapak guru. Pada kesempatan lain mungkin kalian yang menjadi juaranya ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan perkenalan dari Wakil Direktur SDP Plus Marhas Ibu Siti Fauziah Nur Rohimah. Kepada Ibu Siti Fauziah Nur Rohimah dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang terhormat Ibu Kepala Yayasan Bu Hajah Komarijah serta orang tua, kepada yang Adian Husaini, pada yang terhormat penerbit Erlangga yang telah memfasilitasi kegiatan pengajian bulanan hari ini, juga kepada orang tua dan guru tim bulanan SD Plus Marhas hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul secara virtual lewat aplikasi Zoom oleh TK dan SD Plus Marhas. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Siti Fauziah Nur Rohimah, selaku perwakilan dari Yayasan mulai tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua, baik orang tua, guru, dan seluruh pihak terkait atas bantuan dan pengajian ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian bulanan di TK dan SD Plus Marhas ini dapat menyegarkan ukhuwah Islamiyah kita dan kita dapat terus mengamah ataupun di sekolah agar anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik, tentunya sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Pendidikan keluarga itu mencakup dari bapak, ibu, dan anak-anak. Namun yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan orang tua sebagai orang dewasa kepada anak-anaknya. Dalam diri kepada anak, mereka menjadi tahu dan mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak tahu bahaya COVID, mereka akan selalu berupaya menerapkan protokol lainnya. Anak tahu hukum mendirikan sholat, maka dengan kesadaran diri, anak-anak akan selalu mendirikan sholat tanpa harus diperintah.
Selain kurikulum dari pembelajaran sekolah, agar anak produktif, orang tua menyusun kurikulum pendidikan, sikap sosial, emosional, dan spiritual yang tidak bisa diajarkan setiap perempuan. Biasakan mereka membantu ibu menyapu, membersihkan rumah, mengepel, dan memasak sebagai fitrah kehidupan yang akan dijalani anak perempuan nantinya. Sedangkan untuk anak laki-laki bisa diajak untuk seperti menanam pohon, berlatih menjadi imam sholat, mencari solusi dari masalah, dan mengamati kehidupan masyarakat sekitar. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu Siti Fauzia yang telah memaparkan informasinya yang sangat luar biasa ya. Bahwa pendidikan keluarga itu sangatlah penting ya. Oke, langsung saja karena ditanggung Bapak. Maka kita akan langsung saja. Namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan daftar riwayat hidupnya ya. Baik kepada Pak Mulki, punten eta di share heula. Nah, oke ya. Pemateri hari ini ibu-ibu sangat luar biasa ya. Bapak bernama Dr. Adian Husaini, sebagai aktivitasnya saat ini yaitu sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian Direktur At-Taqwa College Depok. Nah, kemudian Bapak ini juga pengalamannya sangat luar biasa, menjadi wartawan harian Berita Buana dan Republika, menjadi guru biologi. Masya Allah ya Bu, multi talenta pisan. Nah, kemudian beliau juga seorang sastrawan yang saya kenal itu karya Kemanya ya. Kemi apa Kemal lupa lagi. Itu sangat luar biasa. Di sini buku-bukunya Wajah Peradaban Barat, buku terbaik IBF 2006, kemudian Filsafat Ilmu Perspektif Islam dan Barat, kemudian 10 Kuliah Agama Islam, Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Kemudian karya-karyanya juga ada Pendidikan Islam, yaitu mewujudkan generasi gemilang. Selanjutnya karya terbaiknya Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi. Selanjutnya Jangan Kalah Sama Monyet. Nah. Kemudian trilogi novel Kemi. Nah, ini Kemi ya, dan lain-lain. Penghargaannya beliau sebagai tokoh perbukuan Islam di Islamic Book Fair 2020. Wah, hebat sekali. Nah, beliau lahir di Bojonegoro 17 Desember 1965. Selamat sekarang pesantren At-Taqwa Depok. Kemudian pendidikan formalnya S1 Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, S2-nya Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta, S3 Internasional Islamic University Malaysia dengan disertasi Ekusivisme dan Evangelisme in the Second Vatican Council. Nah, di pendidikan dan pesantren Ulil Albab Bogor. Oke, terima kasih Pak Mulki. Nah, karena pemateri ini sangat kompeten dengan tema yang akan diusung, yaitu kurikulum pendidikan keluarga di masa pandemi, tentu saja ini sangatlah penting ya, Ibu, bagi kita semua selaku faktor utama dalam pendidikan di kehidupan ini, yaitu guru, orang tua, dan murid. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Adian Husaini, salam hormat dan salam takdim untuk memberikan banyak-banyak ilmunya ya kepada kita semua. Jangan sedikit Pak, karena lebaran. Kita serap pada ilmu yang Bapak sampaikan. Kepada Bapak Dokter dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini ya kita diberikan kesehatan, ya diberikan nikmat waktu luang, diberikan Islam dan semua nikmat lain yang kita tidak mungkin hitung satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dalam rangka untuk ibadah pada Allah SWT, mendapatkan pahala Allah, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pertama ini minta tolong di saya ada pertanyaan ringan, ada kuesioner gitu ya, ada 9 poin. Kalau boleh saya bisa share screen? Ya, nah bisa ya. Pak host, oke. Oh bukan ini, sebentar. Jadi Pak Ibu silakan boleh menjawab pakai handphone, boleh pakai pulpen gitu ya. Ini untuk memahami pemikiran kita sendiri. Kok ini lagi, sebentar. Maaf sebentar. Udah bisa dibaca nggak? Udah Pak. Ada ya, Pak. Baik. Nah, silahkan dijawab ya. Bisa Pak. Petunjuknya, pilih jawaban yang benar saja. Ya, jangan pilih jawaban yang salah. Jangan pilih jawaban yang salah ya. Nomor 1,
umat Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebab derajat manusia di hadapan Tuhan ditentukan oleh iman dan takwanya. A setuju, B tidak setuju. Nomor 2, cepat-cepat aja. Dalam sejarah manusia, Allah telah menurunkan berbagai agama kepada para nabinya, seperti agama Yahudi diturunkan kepada Nabi Musa, agama Kristen diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. A setuju, B tidak setuju. Nomor 3, umat Islam diwajibkan bersikap rendah hati, ya, tidak sombong dan harus menghormati pemeluk agama lain serta berbuat baik terhadap mereka, sebab telah mengajarkan kebaikan dan mengasihi sesama manusia. A setuju, B tidak setuju. Nomor 4, kebutuhan manusia ada 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikut ini yang tidak termasuk kebutuhan primer manusia, yang tidak termasuk ya. A makan, B minum, C pakaian, D berzikir. Nomor 5. Secara sains, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, disimpulkan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari hominid atau sebangsa kera, yang dikenal sebagai Pithecanthropus erectus. Meskipun menurut agama, kesimpulan itu belum tentu benar. Ya, pernyataan tersebut A benar, B salah. Saya ulang lagi ya. Secara sains, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, disimpulkan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari hominid atau sebangsa kera, yang dikenal sebagai Pithecanthropus erectus. Meskipun menurut agama, kesimpulan itu belum tentu benar. A benar, B salah. Ya, dipilih ya. Nomor 6. Dalam sejarah Indonesia dikenal 2 kerajaan nasional, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tetapi yang berhasil menyatukan wilayah Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. A setuju, B tidak setuju. Nomor 7. Puncak kejayaan sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan dicapai di bawah Kerajaan Majapahit yang runtuh pada tahun 1478 karena diserang oleh Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. A setuju, B tidak setuju. Nomor 8. Nomor 8, lompatin aja nih. Langsung nomor 9, nomor terakhir ya. Langsung nomor 9, nomor 8 dilompatin. Puncak peradaban Islam pernah dicapai di masa A. Khalifah Harun al-Rashid, B. Daulah Islam Andalusia, C. Sultan Muhammad Al-Fatih, D. Bilal bin Rabah. Nah, udah ya. Nah, Bapak Ibu semua, coba sekarang langsung kita cek ya. Mudah-mudahan semua jawabannya benar. Kalau ada yang salah nanti baca istighfar ya. Nomor 1, ya jawabannya A ya, setuju. Nomor 2, nah nomor 2 sampai nomor 8 tadi terakhir ya, itu jawabannya, enggak begitu ya. Nah, nomor 2 B tidak setuju. Ini salah ya, karena semua nabi itu membawa agama Islam. Nomor 3, jawabannya juga B, ya, tidak setuju. Nomor 4, jawabannya tidak ada, kosong. Jadi kalau nah ini masalahnya kurikulum kita, biasanya di banyak sekolah masih diajarkan bahwa kebutuhan primer manusia itu hanya 3, ya, sandang, papan, pangan. Ya, padahal jiwa manusia itu kebutuhan primernya adalah berzikir, beribadah. Nah itu nggak masuk kurikulum. Nah tadi petunjuknya adalah jangan pilih jawaban yang salah. Ya, jadi ini jawabannya salah semua. Nomor 5, ya jawabannya juga salah, ya B. Ini yang masih berat kita perjuangkan. Saya sudah berkali-kali ke Kemendikbud ya, menyampaikan supaya sejarah manusia itu diubah di kurikulum kita. Tapi udah berganti-ganti menteri susah. Ya, saya udah pernah diundang ke di Direktorat Sejarah, ya pernah saya sampaikan buku juga SMA. Ya, kami di UIK dan Dewan Dakwah sudah buat buku sejarah sendiri. Kami serahkan ke Kemendikbud. Tapi yang tentang asal-usul manusia dari kera ini sampai sekarang belum bisa berubah. Bahkan meskipun menterinya tokoh, ya tokoh Islam, berat ya untuk mengubah kurikulum ini. Ya, padahal dalam Al-Quran pas. Ya, ini teori yang sebetulnya sudah usang, tapi masih dipertahankan di sekolah. Nomor 6, ya jawabannya juga B ya, tidak setuju. Karena yang menyatukan Nusantara, kenapa ini saya tanyakan? Karena anak-anak kita di sekolah nanti ya, itu hampir pasti mendapatkan pelajaran sejarah ini. Bahwa yang menyatukan Nusantara itu Kerajaan Majapahit. Padahal Nusantara ini disatukan dengan Islam ya, dan dengan bahasa Melayu. Ya, jadi Majapahit sebetulnya tidak pernah menyatukan Nusantara. Itu bisa dibuktikan. Bahkan ada seorang sejarawan Belanda namanya Sissyburg yang menulis wilayah Kerajaan Majapahit itu ya
Ya, memang Majapahit kemudian nanti menghancurkan banyak kerajaan lain di Nusantara. Bukan menyatukan. Nah, ini penting karena nanti anak-anak kita dibuat tidak bangga dengan kerajaan Islam, ya, tidak bangga dengan Demak, tidak bangga dengan Banten, ya, tidak bangga dengan Palembang, ya, bahkan banyak orang-orang itu yang nggak kenten, ya, kerajaan Aceh, kerajaan Palembang, ya, karena sudah begitu dididik di sekolah. Ya, ini perlu orang tua, ya, dan pihak sekolah hati-hati betul, ya, karena mengajarkan ilmu yang salah, ya, itu bisa menjadi dosa jariah, ya, dia memberikan pemahaman yang keliru, akhirnya mengecilkan peranan para ulama kita, ya, peran sukses, ya, mengubah negeri Nusantara, negeri Indonesia ini dari negeri yang dulunya 100% bukan muslim penduduknya, ya, kemudian menjadi negeri yang hampir 100% muslim. Itu prestasi dakwah yang luar biasa. Ya, itu yang harusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian nomor 7, nah ini juga tidak setuju, ya, karena puncak kejayaan sejarah Indonesia, ya, tentu bagi kita orang muslim, ya, kejayaan itu harus diukur dari iman dan takwa. Nah, ini nanti juga penting sekali mengubah. Al-Quran itu sebagian besar isinya sejarah. Ya, mengapa nanti Rasulullah, ya, waktu hijrah, ya, hanya 15 tahun setelah hijrah, Rasulullah SAW sudah pasukan Islam, ya, 5 tahun setelah Rasulullah wafat, jadi 15 tahun setelah hijrah, umat Islam sudah menaklukkan Romawi, ya, karena sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang dididik dengan benar. Sahabat Rasulullah itu sama dengan kita, secara fisik sama dengan kita, ya, jantungnya sama, sel-sel sarafnya sama, pembuluh darahnya sama, ya. Tapi Rasul sebut bahwa mereka adalah khairun nas, ya, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kenapa mereka dikatakan khairun nas? Ya, karena pendidikannya, ya, karena manusia itu berbeda dengan yang lain karena produk pendidikan. Mengapa muncul Soekarno? Mengapa muncul Muhammad Natsir? Ya, mengapa muncul Buya Hamka? Ya, Soekarno itu memang tamatan ITB, tapi Soekarno hebat kalau kita lihat bukan karena ITB-nya, tapi karena sejak kecil Soekarno memang dididik dengan budaya ilmu yang tinggi. Ya, 15 tahun Bung Karno itu sudah mondok, ya, di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Umur 15 tahun Bung Karno itu sudah pergi, ya, karena beliau sudah terpesona dengan Ki Ahmad Dahlan itu umur 15 tahun. Panglima Sudirman itu umur 29 tahun menjadi panglima perang, diangkat oleh Bung Karno sebagai panglima tertinggi angkatan perang Indonesia. Umur 29 tahun, umur 20 tahun beliau jadi kepala sekolah Muhammadiyah. Ya, kenapa Jenderal Sudirman menjadi manusia hebat? Karena pendidikannya. Mengapa Muhammad Natsir yang lulusan SMA di Bandung, ya, tapi beliau lebih hebat dari banyak profesor. Bahkan banyak profesor yang bangga disebut muridnya Pak Natsir. Pak Natsir lulusan SMA saja. Karena Pak Natsir mendapatkan pendidikan yang benar. Nah, itu nanti yang ingin saya bagi. Bagaimana sih pendidikan yang benar itu? Supaya kita bisa melahirkan, ya, generasi yang hebat ke depan, ya. Karena kita sudah punya model, dan model itu sudah terbukti diterapkan dalam sejarah, ya. Nah, maka nomor 9 misalnya puncak peradaban Islam, ya, pernah terjadi di mana? Di masa Bilal, di masa Nabi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian saya tanyakan kenapa? Karena kurikulum di sekolah, ya, itu mendidik anak-anak kita yang punya persepsi yang keliru tentang peradaban, tentang kemajuan, ya, tentang negara. Sama bahwa negara maju itu adalah negara yang income per kapitanya tinggi, ya, karena kurikulum seperti itu, ya. Jadi karena kurikulumnya begitu, akhirnya apa? Ya, pemerintah pun sekarang buat kebijakan seperti itu. Kalau kita baca roadmap atau peta jalan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, ya, sampai tahun 2035, apa yang mau dicapai pemerintah melalui dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apa sih yang mau dicapai dari pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional itu mencetak karyawan, supaya karyawan itu dia bisa bekerja, bisa dapat duit banyak, karena pemerintah punya target pada tahun 2030 income per kapita kita mencapai 11.200 US dollar per tahun. Jadi tujuannya adalah pendidikan itu, dan ini yang ditanamkan terus, ya, sampai nanti semua pendidikan kita sekarang diarahkan ke sana, termasuk nanti namanya sekolah favorit, kampus favorit. Yang dikatakan kampus favorit adalah kampus yang melahirkan pekerja yang baik, ya. Jurusan yang paling favorit, jurusan yang diduga lulusannya itu punya banyak uang, bisa dapat posisi, ya. UI misalnya yang masih jadi idola kalau kedokteran dan ekonomi, ya, mahasiswa UI saya baca di medsos dia, grup mahasiswa Fakultas Ekonomi waktu ospek, mereka buat yel, ya, lulusan Fakultas Ekonomi seapes-apesnya jadi menteri. Nah, itu jadi seapes-apesnya jadi menteri, gitu. Jadi itu akhirnya sekolah-sekolah Islam juga begitu, bahwa sekolah kami hebat karena mayoritas lulusannya diterima di universitas favorit, ya, diterima di ITB, diterima di Unpad, diterima di ini. Itu menjadi hal yang utama. Nah, ini nanti apa betul dalam pendidikan Islam harus begitu? Diterima di UI, di ITB bagus, diterima di Unpad bagus, ya. Anak saya juga ada 7 orang, gitu, ya. Nomor 1 lulus IPB, nomor 2 baru selesai Al-Azhar, nomor 3 S2 di UI, nomor 4 di UNS. Nah, tapi mulai anak saya nomor 5, karena akhirnya anak saya nomor 5 saya masukkan ke kampus Dewan Dakwah, ya, karena saya sudah yakin dengan konsep yang
saya yakini bahwa ini benar konsep itu. Bukan berarti kampus yang lain tidak bagus, ya. Tapi kalau saya ditanya, mengapa kok anak kamu nggak masuk ke UI, gitu ya? Saya bilang karena sekarang kampus saya lebih bagus dari UI. Ya, kenapa begitu? Ya, saya yakin. Ya, sekarang pun kita bisa buktikan apa kriteria kampus bagus, gitu ya. Nah, itu nanti, karena nanti ini dari situ, Bapak Ibu sekalian. Ya, mimpi orang tua sekarang, gitu ya. Itu yang utama itu. Saya tidak mengatakan bahwa jangan kuliah di UI, di ITB, enggak, ya. Tapi ketika kuliah di UI, apa yang harus dilakukan? Ya, ketika anak kita diterima di IPB atau di ITB, bagaimana harus melakukan apa? Karena ada yang lebih penting, ya, dari akhlak. Ya, iman dan akhlak itu lebih penting. Ya, jadi makanya kalau kuliah di manapun, ke barat sekalipun, gitu ya, itu enggak dilarang, tapi harus terjamin iman dan akhlaknya. Gitu, itu masalahnya. Sebab kita akan melahirkan generasi gemilang nih. Ya, harus berpikir bahwa kita punya konsep sendiri. Ya, oleh karena itu kalau Bapak Ibu sekalian mendalami pendidikan, ya, misalnya kenapa Ki Hajar Dewantoro misalnya mendirikan Taman Siswa, ya, mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Sekolah Guru Muhammadiyah 1918, ya, mengapa kemudian nanti Al Irsyad, ya, membuat sekolah Al Irsyad itu tahun 1900, yang kurikulumnya luar biasa dan guru-gurunya luar biasa, karena guru-gurunya itu ulama-ulama internasional waktu itu di Jakarta. 1913 itu sudah berdiri Madrasah Aliyah di Jakarta, Al Irsyad, yang guru-gurunya itu dari Kairo, dari Tunis, dari Saudi, dari Turki. Ya. Kenapa dulu pesan Muhammad Natsir ketika ditawari untuk kuliah di Belanda dan di Jakarta, Muhammad Natsir menolak. Ya, dari AMS, Allgemeine Middelbare School, ya, Muhammad Natsir kemudian memilih dia untuk terjun langsung sebagai guru. Natsir itu waktu itu lulusan AMS, ya, itu kalau jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, gajinya itu dikurskan. Itu dulu gajinya sekitar 130 sampai 150 gulden harga beras waktu itu, ya, per kilo. Kalau dikurskan dengan harga beras 10.000, gaji pegawai pemerintah Belanda, ya, lulusan SMA itu sekitar 10 sampai 15 juta. Ya, kalau kurs sekarang harga beras 10.000. Jadi keren, gitu ya, jadi pegawai itu. Tapi Pak Natsir nggak mau kuliah ke Belanda, nggak mau kuliah ke ke Recht Hogeschool, ya, karena beliau ilmu sosial, jadi ditawari di sekolah tinggi hukum atau di sekolah tinggi ekonomi, ya, di Rotterdam seperti Bung Hatta. Pak Natsir nggak mau, dia langsung memilih menjadi guru yang tidak dibayar di Mulo, ya. Mulo itu SMP Belanda dulu, ya. Akhirnya Pak Natsir berguru langsung kepada Ahasan. Ahasan Bandung itu luar biasa, beliau ulama hebat. Ya, Bung Karno sangat kagum dengan Ahasan, makanya di buku Di Bawah Bendera Revolusi ada 12 surat Bung Karno kepada Ahasan yang dimuat di buku itu. Ya, dan Bung Karno kagum dengan Ahasan itu. Nah, Pak Natsir itu termasuk yang dipuji oleh Bung Karno. Karena waktu Bung Karno dibuang di ND di Flores, ya, itu yang banyak membantu mencarikan buku, ngirim buku itu Ahasan dari Bandung. Ya, dua orang ini nanti hebat, ya, mereka hubungannya baik, ya, tapi secara pikiran berbeda. Ya, Bung Karno ingin Islam itu maju, ya, tapi Bung Karno dinilai oleh Ahasan nanti pemikirannya kebablasan. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dulu tokoh-tokoh kita luar biasa, gitu ya, sangat intensif berguru pada Ahasan, bahkan kemudian beliau juga berguru pada Haji Agus Salim. Kalau Bapak Ibu sebagai gambaran sederhana, Ahasan itu murid-muridnya, ya, seperti Muhammad Natsir, Isa Ansori, Haji Isa Ansori, tokoh juga, ya. Satu lagi yang hebat murid Ahasan itu Ustadz Abdurrahman, ya, beliau pemimpin Persis selama 23 tahun. Dan murid, ya, ini. Jadi murid dari Ustadz Abdurrahman ini salah satunya adalah Ketua Umum Persis sekarang, Ustadz Aceng Zakaria, Kiai Aceng Zakaria dari pesantren Rancabango, ya, di Garut. Saya beberapa kali ke tempat beliau. Itu Ustadz Aceng Zakaria ini luar biasa. Beliau lulusan tamatan aliyah di Pajagalan, ya, Pajagalan 14 itu. Itu Kiai Aceng Zakaria itu hanya tamatan aliyah Pajagalan. Tapi beliau sekarang ini, ya, tercatat sudah menulis 103 judul buku. Ya, dan 33 judul ditulis dalam bahasa Arab. Beliau nggak pernah ke Arab. Ya. Jadi kualitas keilmuan beliau luar biasa. Tamatan aliyah, kenapa bisa? Gitu kan? Kenapa Pak Natsir belajar kepada Haji Agus Salim? Haji Agus Salim ini luar biasa. Beliaulah guru dari, termasuk Bung Hatta saja belajar pada Haji Agus Salim. Bung Karno kagum sama Haji Agus Salim. Ya. Karena Haji Agus Salim ini ponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib adalah guru dari Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu gurunya Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Haji Agus Salim itu satu-satunya orang pribumi yang oleh Belanda diangkat sebagai pegawai konsul di Jeddah pada umur 20 tahun. Itu Haji Agus Salim. Saking hebatnya beliau, gitu ya. Itu tokoh-tokoh kir, ya, termasuk Buya Hamka. Buya Hamka itu menjadi ulama besar, ya. Buya Hamka berterima kasih kepada Haji Agus Salim karena Haji Agus Salim lah yang menyuruh Buya Hamka segera pulang dari Mekah. Kemudian Buya Hamka pulang dari Mekah hanya baru 7 bulan, ya. Dibilang sama Haji Agus Salim, kamu kalau jadi ulama itu di Indonesia. Di Indonesia banyak kamu bisa belajar di sana. Ya, kamu kalau 20 tahun di Mekah, pulang jadi tukang baca doa. Ini Buya Hamka itu berterima kasih kepada Haji Agus Salim, ditulis dalam buku 100 tahun Haji Agus Salim itu, karena
Buya Hamka mendapat petunjuk ya bagaimana menjadi ulama yang benar gitu ya. Bukan berarti yang nggak benar, mungkin ya. Haji Agus Salim ini tahu potensinya Hamka. Jadi kalau saya baca beberapa tokoh misalnya Muhammad Rum, Bung Hatta, ya Muhammad Natsir yang intensif di biasa ya, mendidik banyak orang. Yang unik lagi nanti ya, Haji Agus Salim ini 10 punya anak 10 kalau tidak salah ya. Itu 9 anaknya dididik semua. Beliau itu ahli bahasa Belanda ya. Ya jelas ya, sampai orang Belanda itu kagum sama Haji Agus Salim saking pinternya. Karena Haji Agus Salim ini saking pinternya sampai kepala sekolah dia orang Belanda itu minta Haji Agus Salim tinggal di rumah. Ya, waktu SMA lah ya di Bukit Tinggi. Tapi orang tua Haji Agus Salim nggak mengizinkan. Jadi orang tuanya hanya mengizinkan anaknya ini ke kepala sekolah Belanda itu sehari 3 kali saja. Jadi waktu makan aja, waktu makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Itu tapi nggak, benar kepala sekolahnya minta. Ini anak dalam ini yang menarik apa? 9 anaknya nggak ada yang disekolahkan, dididik sendiri di rumah. Karena Haji Agus Salim mengatakan pendidikan Belanda ini itu seperti lumpur. Ya, dia tidak mau anaknya dicekoki mental orang jajahan. Jadi beliau melihat dampak besar dari pendidikan kolonial itu adalah mencetak anak-anak pribumi waktu itu menjadi buruh yang tidak berani, tidak punya keberanian, tidak punya mental yang kuat. Makanya Haji Agus Salim mendidik anaknya di rumah sendiri gitu ya. Yang unik apa? Dididik sejak lahir sudah dididik bahasa Belanda. Jadi anak-anak Haji Agus Salim itu umur 4 tahun sudah lancar berbahasa Belanda. Karena waktu itu kalau orang hebat itu harus bisa contoh nanti. Banyak sekali tokoh-tokoh kita kalau kita pelajari ya, bagaimana mereka menjadi orang hebat ya. Bisa kita baca. Ya, jadi mereka sekolah juga, tapi sekolah itu sebagian kecil dari kegiatan mereka. Ya, ada yang bahkan nanti tidak sekolah, tidak tamat SMA. Seperti Buya Hamka. Buya Hamka kenapa jadi hebat? Buya Hamka itu ayahnya memang ulama besar, tapi beliau sempat tidak suka dengan ayahnya. Karena ayahnya itu kawin lagi, kemudian bercerai dengan ibunya. Buya Hamka tidak puas, dan ayahnya kata Buya Hamka itu otoriter. Akhirnya Buya Hamka lari ke Mekah, nggak izin bapaknya. Ya, jadi akhirnya Buya Hamka menemukan kesadaran Haji Umar Said Cokro Aminoto, berguru kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya, berguru kepada Suryo Pranoto, ya, berguru kepada Sultan Mansur. Ya, akhir Sultan Mansur itu. Nah, itu Bapak sekalian ya. Jadi ini tadi kenapa saya tanyakan hal seperti itu, karena orang tua sekarang ya di masa pandemi ini penting sekali ya. Saya banyak ngisi sekolah-sekolah Islam ini ya, sering selalu begini ya, teman-teman di sekolah ini mengatakan mudah-mudahan pendidikan kita menjadi normal kembali kalau pandemi ini sudah selesai gitu ya, misalnya. Nanti anak-anak bisa ke sekolah gitu. Itu selalu itu bahasa yang sering saya dengar, karena sekarang ini sampai ada yang bilang lost generation. Nah, saya kurang sependapat, mohon maaf dengan itu. Ya, karena menurut saya justru pandemi ini memaksa kita semua untuk kembali kepada jati diri pendidikan Islam yang sebenarnya. Ya, apa itu? Menjadikan keluarga sebagai institusi pendidikan yang utama. So pandemi ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini mau tidak mau, ya, saya setuju dengan Nadiem Makarim ya, Mendikbud, bahwa meskipun nanti pandemi sudah berakhir, ya, kita akan masuk zaman baru yang orang sebut sebagai zaman disrupsi. Dan zaman ini sudah mengubah ya interaksi antar manusia. Ya, belum lama saya ke Bandung ya, diskusi panjang dengan Profesor Budi Jatmiko, ya, Ketua APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, ya. Beliau kan membawai apa ya 4.000 lebih universitas swasta di Indonesia. Sudah tinggal separuhnya. Di Amerika sekarang udah banyak kampus-kampus besar mulai tutup. Kenapa? Karena nggak sanggup bersaing dengan yang namanya MOOCs. MOOCs ini Massive Open Online Courses. Ya, jadi gelombang Open University, ya. Itu sekarang udah mau nggak mau seperti kita sekarang ya, sekarang. Ini harus kita terima mau nggak mau. Ya, tahun lalu ya, kira-kira setahun yang lalu saya ke Surabaya, saya sering isi di satu sekolah terbaik di Surabaya, sekolah Islam terbaik. Waktu masih pandemi, jadi saya datang ke rumah pendirinya, kami sering diskusi. Beliau sekarang sekolah terbaik, sekolah Al-Hikmah itu ya di Surabaya itu. Beliau waktu itu diskusi ya, menyampaikan ke saya bahwa beliau sedang memikirkan bahwa di masa belajar dari pengalaman pandemi ini, ya, beliau berpikir ternyata ada apa positifnya. Ternyata pembelajaran itu ada yang lebih bagus. Kenapa? Karena guru-guru sekarang kalau ngajar itu langsung diawasi orang tua dari rumah. Ya, di pesantren kami juga begitu. Waktu itu pandemi ya setahun itu ya begitu apa namanya. Kalau guru terlambat sedikit ya orang tua banyak yang dokter segala macam langsung mengkritik kan. Wah, ini nggak disiplin gurunya. Kalau materinya nggak menarik langsung protes. Ya, saya juga ada TK ya, sudah 20 tahun TK ya. Itu sekarang juga begitu. Perguruan tinggi. Itu sekarang nggak bisa. Orang tua itu sekarang langsung ya terlibat. Ya, seperti pertemuan kita hari ini kan sekarang. Oleh karena itu ini dituntut sekolah itu makin profesional, pesantren makin profesional. Ya, maka beliau menggagas begini. Ya, saya berpikir katanya sebetulnya sekolah itu cukup 2 hari saja dengan internet. Yang 2 hari itu hanya penanaman adab, akhlak, ibadah saja. Itu nggak bisa digantikan oleh internet. Ya, jadi artinya apa? Model interaksi antara sekolah, ya, kemudian orang tua dan murid, ya itu sudah harus berubah mau tidak mau. Belum lama ada mahasiswa saya lulus disertasi, dan lulus disertasi dokter pendidikan akhlak ya di satu pesantren besar di Jawa Barat. Dia
Dia teliti itu bagaimana kesiapan gitu ya pesantren itu menghadapi disrupsi. Ya, karena ini jadi tadi saya katakan masih penting ya institusi pendidikan Islam gitu ya yang bisa menjadi the real university. Apa namanya? The real university itu universitas yang nyata, university. Nah, ini juga kata-kata yang sekarang sudah kacau maknanya. Universitas itu asalnya dari Islam ya. Orang Eropa mengambil istilah universitas itu dari bahasa Latin ya, universitatem. Universitatem itu terjemah dari bahasa Arab, kuliah. Ya, maknanya menyeluruh atau jamiah ya. Jadi kuliah atau jamiah ini diterjemahkan ke bahasa Latin. Cambridge itu yang pertama kali mengkopi kampus-kampus di dunia Islam. Ya, di Fez, Maroko, kemudian di Baghdad, di Syria, ya, di Toledo, Cordova. Dulu kampus-kampus itu adanya di negeri Islam. Barat dulu jauh, 600 tahun tertinggal dari peradaban Islam. Maka mereka mengambil konsep universitas. Maka dulu di dalam Islam, university itu maknanya adalah tempat untuk mendidik ya seorang menjadi orang manusia yang sebenarnya. Manusia yang utuh, al-insan al-kulli, and a partial man. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian perlu samalah kalau kita kuliah ya. Sekarang orang kan dididik dia menjadi parsial. Ya, kita boleh mendirikan perguruan tinggi jurusan tertentu atau prodi tertentu itu selalu ditanya. Saya udah hafal karena saya mimpin program doktor udah lebih 10 tahun. Kalau akreditasi yang ditanya ini. Dosen-dosennya kerja di industri apa enggak? Ya, jadi kalau dosennya rajin sholat tahajud, ya rajin infak, rajin sedekah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah itu nggak nambah akreditasi kampus. Tapi kalau dosennya bekerja di pabrik, ya, membantu satu pabrik, itu baru meningkatkan akreditasi. Nilainya bertambah. Ya, jadi kalau kita nulis artikel bagus gitu ya, artikel itu bermanfaat, dibaca banyak orang, manfaatnya besar, tapi ditulis dalam bahasa Sunda, ya, itu nggak naikkan kepangkatan dosen. Gitu ya. Saya Inggris. Ya, itu yang saya sering mengkritik. Terus kita ini orang Indonesia, penduduknya 270 juta. Kalau kita nulis dalam bahasa Indonesia, tulisan kita dibaca banyak orang. Tapi tulisan kita ditulis dalam bahasa Inggris, yang baca berapa orang? Tapi kita menganggap bahwa tulisan kita itu bagus kalau ditulis dalam bahasa Inggris. Bukan saya mengatakan dalam bahasa Inggris tidak bagus. Tulisan itu dianggap bagus. Kan itu yang jadi persoalan. Ya, jadi di zaman penjajahan saja, ya, dulu sama orang kita ini. Waktu dijajah Belanda, orang-orang kita pun bangga berbahasa Belanda. Itu tadi yang saya ingin sampaikan. Ya, Ki Hajar Dewantara tahun 1922 mendirikan Taman Siswa. Ya. Apa kata Ki Hajar Dewantara waktu pidato pertama? Ya, sekolah-sekolah Barat ini model Belanda itu akan mendidik anak-anak kita menjadi buruh dan menjadikan bangsa kita semakin bergantung kepada Barat. Ini Ki Hajar, makanya Ki Hajar tahun 1928 menulis satu artikel ya tentang model ideal pendidikan nasional dan modelnya adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini sering kadang-kadang dimaknai secara keliru ya dengan pondok pesantren itu ada ciri-ciri pesantren ya. Pesantren itu harus boarding, pesantren itu ada kiai, ada ini ada itu ada kitab ya dalam Islam. Apakah harus mondok? Tidak harus, meskipun kalau mondok lebih baik. Ya, jadi sehingga saya buat 6 rukun pondok pesantren yang saya sosialisasikan dengan 6 rukun pondok pesantren. Apa itu 6 rukun pondok pesantren? 1, ada keteladanan pimpinan dan guru. Ya, itu syarat pesantren itu ada keteladanan. Ya, bukan hanya ada kiai gitu ya. Tapi kalau jadi kiai nggak bisa contoh itu bukan pesantren sebenarnya. Yang kedua, pesantren itu ada penanaman adab atau akhlakul karim. Jadi kalau sekolah memenuhi ini, dia masuk kategori pesantren. Yang ketiga, pesantren itu menanamkan tafakuh fiddin. Ya, harus diajari ilmu-ilmu agama yang cukup. Nah, keempat, pesantren itu menanamkan jiwa dakwah, jiwa pejuang, jiwa mujahid. Ya. Nah, kelima, pesantren itu menanamkan jiwa kemandirian. Keenam, pesantren itu memberikan wawasan tentang tantangan kehidupan, pemikiran dan dakwah kontemporer. Karena anak-anak ini akan hidup di zamannya, mereka harus disiapkan, harus memahami kondisi masyarakatnya, makanya harus tahu ya sejarahnya. Ini yang banyak lemah, ya, misalnya anak-anak yang belajar ke Timur Tengah misalnya, ya, itu banyak yang nggak disiapkan, ya. Ini makanya waktu anak saya lulus Gontor nomor 2 mau ke Timur Tengah, ya saya cegah dulu, ya, di rumah dulu ikut membantu pesantren setahun, kemudian kuliah sastra Inggris, kemudian saya latih dulu untuk bisa menulis dengan baik. Nah, setelah baru saya lepas. Jadi ketika dia ke Mesir, ya, itu dia sudah siap. Ya, dia sudah siap menulis, dia sudah siap ini, dia jadi pemret, kemudian dia menyelesaikan tahfidz, ya. Dia sudah dalam framework yang benar pemikirannya. Ya, saya sudah mengusulkan ke Kementerian Agama, ya, sebelum anak-anak kita ke Timur Tengah, sebab di sana itu boleh kuliah, boleh nggak kuliah, terus pulang jadi kiai, belum tentu, ya. Ke Sudan misalnya, waktu saya ke Sudan pernah menemani anak saya di sana, saya sebulan saya tinggal di Khartoum, ya saya berikan pelatihan kepada mahasiswa di sana, yang saya utamakan pelatihan menulis. Ya, karena apalagi di era disrupsi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, pemerintah sudah sebenarnya mensosialisasikan sejak zaman menteri sebelumnya dulu Pak Natsir ya, bahwa di era disrupsi ini ada 4C yang harus dikuasai. Ya, kedua creativity, ya, ketiga communication,
keempat collaboration. Itu kemampuan dasar kalau anak mau eksis dan unggul di era sekarang. Kuasai 4C ini. Ya, jadi saya kembali ya. Kenapa saya katakan bahwa sebenarnya sekarang kita sedang dipaksa Bapak Ibu sekalian ya untuk kembali ke jati diri pendidikan kita. Apa sih jati diri pendidikan Islam? Itu surat At-Tahrim ayat 6 gampangannya ya. Surat 66 ayat 6. Jadi 666 itu jati diri pendidikan Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Sederhana kan. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai dengan anak ini ya? Saya tadi malam baru nulis artikel yang ke-911 gitu. Artikel saya mengkritisi child free. Child free apakah pilihan beradab ya, jadi saya bilang orang yang mau child free nih gitu ya, itu bukan berarti salah, belum tentu ya, harus dilihat kasusnya ya. Kalau orang suami istri memilih untuk tidak punya anak, boleh, nggak dilarang ya, itu pilihan. Tapi ya kenapa dia milih itu, tapi kenapa dia pilih itu, alasannya apa? Misalnya kalau dia punya penyakit ya kan, istrinya punya penyakit yang menular kalau dia punya anak ya kan, atau kalau dia punya kalau dia punya kelemahan kesehatan ya, kalau dia punya anak membahayakan kesehatannya, ya boleh pilih yang tidak ya. Tapi ada yang saya baca alasannya seorang artis, dia takut menambah jumlah penduduk. Menurut dia jumlah penduduk di bumi sudah terlalu banyak. Indonesia ini ada 17.000 pulau ya, sebagian besar itu masih kosong. Ya, jadi Aceh itu seluas itu jumlah penduduknya berapa sekarang? Sekitar 4 juta saja. Ya, itu penduduk Depok itu satu provinsi Aceh. Kalau kita ke Kalimantan ya melihat bagaimana kemana-mana tanah kosong gitu ya. Itu jadi nggak betul kalau saya nggak setuju ya, bahwa cuma ya kan syaratnya harus bisa mendidik. Kan Nabi perintahkan perbanyak anak ya. Ini untuk bapak-bapak ini ya. Jadi perintah Nabi itu perbanyak anak, Pak, bukan perbanyak istri. Ya, itu jadi kata Nabi begitu ya. Aku wadud al-walud, nikailah ya perempuan yang penyayang dan banyak anak. Itu maknanya kan perempuan yang bisa mendidik dan banyak anaknya. Ya banyak itu nggak disebut, kalau dalam bahasa Arab banyak itu lebih dari 2. Gitu. 2 itu masih isim tasniyah, baru setelah 3, nah itu disebut banyak, jamak dalam bahasa Arab ya. Mungkin pemerintah terinspirasi itu ya, 2 anak minimal, harusnya gini, komanya digeser Pak. Ya, 2 anak lebih baik itu digeser komanya, 2 anak lebih baik. Itu tinggal geser koma aja sebetulnya itu semboyan BKKBN ya. Itu 2 anak lebih baik. Tapi apakah harus 2 anak lebih? Enggak. Ada orang di Indonesia yang harusnya nggak punya anak. Misalnya apa? Pemerkosa. Pemerkosa itu punya anak 1 aja nggak adil. Karena pemerkosa itu harusnya dibunuh. Ya kan? Hukuman pemerkosa diapain? Dibunuh. Minimal dipotong lah kelaminnya. Nah itu jadi pemerkosa itu tidak layak punya anak. Itu child free, nggak apa-apa deh yang pemerkosa. Ya, itu. Anaknya sendiri diperkosa, itu udah lebih rendah dari binatang. Ya, jadi kita kembali tadi, jadi soal child free ini ya, itu harusnya boleh beradab, lihat potensinya kan. Tapi saya nggak punya ilmu mendidik, takut begini, ya belajar kalau nggak punya ilmu. Nah itu kan sama dengan orang misalnya mau diterima kerjaan, saya nggak siap, ya kan dilatih dulu. Nah ini yang nggak benar kalau begitu kan, yang rugi dia sendiri. Dia diberi oleh Allah kesempatan punya anak, diberi rugi siapa? Tuhan juga nggak rugi, ya kan? Masyarakat juga nggak rugi. Ya. Apa yang rugi kalau? Ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak baik memilih untuk tidak punya anak, ya, yang tidak baik orang nggak bisa didik, ya itu konsekuensinya orang baik perbanyak itu aja. Nah, itu ya, jadi tapi perbanyak harus bisa didik, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ada pelatihan judulnya begini, cara kilat dapat istri 4. Ya, itu mahal lagi bayarnya itu seminar itu ya, bisa sampai 3 juta pernah saya baca itu. Macam-macam ada materi. Tapi saya lihat materi pentingnya nggak ada satu. Materi bagaimana mendidik anak yang benar. Ya, karena kalau dia semakin banyak istri, ya semakin berat. Kan gitu ya, semakin banyak anak, semakin berat tanggung jawab mendidiknya. Sama dengan sekolah, semakin banyak ya. Kami merasakan di pesantren kami ya, dulu awalnya mulai dari 9 santri, ya, santri Songo, 6 tahun yang lalu. Itu bisa lebih intensif menanamkan adab atau akhlak. Begitu sekarang sudah hampir 200 gitu ya. Itu sudah makin berkurang kesempatan untuk menanamkan nilai. Pengajaran bisa diatur, tapi mendidik akhlak nanti ya, proses penanaman itu tidak mudah. Ya, itu jadi memang sebetulnya yang bagus itu ya, sekolah itu semakin sedikit murid, itu semakin bagus. Saya kuliah di ISTAK ya, di S3 di Kuala Lumpur. Saya ambil bahasa, saya dengan teman saya Dr. Nirwan, 3 semester saya ambil bahasa Latin. Saya ambil mata kuliah Islam and the West dari profesor dari Sudan. Itu saya sendirian kuliah. Jadi tiap datang kuliah berdua dengan profesornya. Gitu. Itu intensif ya, sampai kami hubungannya sangat dekat, karena memang saya waktu S2 di Jayabaya ambil hubungan internasional, itu mahasiswanya saya sendiri. Dari daftar sampai lulus kelas saya sendirian.
Akhirnya kalau kuliah, kita janjian deh di mana ngobrol gitu. Sama dosennya begitu akrab, ya karena muridnya sedikit. Ya, kalau bapak-bapak suka nonton film Wiro Sableng ya Wiro Sableng itu kan gurunya Sinto Gendeng itu muridnya cuma 2. Makanya dua-duanya jadi pendekar semua. Ya, yang satu yang penjahatnya, satu Wiro itu cerita fiksi lah. Tapi prinsipnya dalam pendidikan nanti begitu. Semakin sedikit semakin intensif cara mendidik. Cuma kalau dia mampu mendidik 10 orang, kenapa harus mendidik 1 orang kan gitu. Nah, itulah adil ya dalam Islam. Ya, kita disuruh menjadi orang yang adil itu meletakkan pada tempatnya. Jadi kembali ke jati diri tadi ya. Surat 66 ayat 6 itu bunyinya kita sudah hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, sederhana ya. Terus sekarang gimana caranya kan gitu. Kalau kita disuruh jaga rumah kan bisa, Pak. Ya, jaga rumah supaya nggak kemalingan, jaga motor supaya nggak hilang, kita tahu caranya. Sekarang gimana caranya menjaga diri dan keluarga kita ya. Disinilah beratnya tanggung jawab seorang laki-laki. Ya, makanya pernikahan, akad nikah itu bebannya itu kepada laki-laki. Ya, disebut mitsaqun ghalidz, perjanjian yang agung, perjanjian yang berat. Kenapa berat? Sebab laki-laki waktu akad nikah, nah binti fulan ya bil mahril mazkur dengan mas kawin sekian. Wah, begitu itu dikatakan sah, tanggung jawab wali ya perempuan itu beralih ke laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu dia harus kalau sudah jadi suami, dia tanggung jawab dirinya. Ya, maka Rasulullah kan menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Ra'in itu sebetulnya maknanya pengembala. Setiap kamu adalah pendidik, setiap kamu guru, pengembala. Ya, kalau bahasa Latin itu pastur. Pastur itu artinya pengembala. Ya, maka kompas itu kan gambarnya pengembala, simbolnya, karena itu pastur. Ya, jadi pastur itu tugasnya ngawal. Kalau bahasa Arabnya ra'in atau murabbi. Ya, pengasuh itu dia pastur sebetulnya. Ya, makanya kenapa dalam komplek-komplek pendidikan Katolik ya, itu biasanya pastur itu kan sangat disiplin. Ya, ada satu sekolah Katolik. Karena saya menulis disertasi saya tentang teologi Katolik. Jadi saya datang ke lembaga-lembaga Katolik juga. Itu salah satu pelajaran yang sangat berharga yang saya ambil, kedisiplinan mereka itu tinggi sekali. Ya, jadi itu nanti yang merupakan adab sebetulnya, akhlak itu. Nah, sekarang jadi kuan musakum wa ahlikum naron ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kata Ali bin Abi Thalib maknanya adalah adibuhum wa alimuhum. 2 saja nih Bapak Ibu ya. Ini enggak masuk neraka gitu ya. Semua masuk surga. Itu caranya 2. 1 adibuhum. Didiklah anak-anakmu menjadi orang beradab. Yang kedua, wa'allimuhum. Didiklah anak-anakmu menjadi orang berilmu. Beradab, berilmu. Udah modelnya itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, terkenal ucapan beliau apa? Ta'adabu tsumma ta'allam. Ya, beradablah kalian, kemudian berilmulah kalian. Nah, dari model inilah kemudian nanti para ulama itu merumuskan pendidikan kita. Selalu menekankan ini. Adab ilmu, adab ilmu, adab ilmu. Ya. Abdullah ibn Mubarak ya, seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in ya, beliau mengatakan kadal adabu yakunu thulutsaidin. Jadi adab dan ilmu tadi ya, kan jadilah anak-anakmu beradab dan berilmu gitu ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, porsinya adab itu 2/3. Sepertiganya ilmu. Maka beliau katakan, aku mencari ilmu itu 30 tahun. Aku mencari adab itu 30 tahun. Kemudian aku mencari ilmu 20 tahun. Jadi kalau saya dulu ya, waktu saya dulu di Jawa Timur kan tinggal di kampung ya. Kebetulan ayah saya guru SD, kakek saya itu guru ngaji di surau gitu ya. Paman saya itu pedagang pasar ya, tapi dia ngajar kitab. Jadi saya sejak kelas 4 SD itu sudah ngaji kitab kuning itu, kalau orang bilang kitab kuning. Sulamut Taufik itu saya kelas 4 SD itu saya sudah belajar. Dulu saya SD pagi ya, si negeri, siang itu madrasah, sekolah gitu. Itu sekolah Arab, saya belajar nulis Arab di situ di madrasah diniyah. Malam itu harus ngaji ya. SMP itu saya SMP negeri ya, malam itu saya ngaji kitab ya. Jadi SMP itu saya sudah menamatkan kitab Arba'in Nawawiyah, itu saya tamat SMP ya. Terus Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu juga SMP saya khatam. Kemudian waktu saya masuk SMA negeri ya di Kabupaten Bojonegoro itu, ibu saya mensarabuli hanya sekolah umum. Akhirnya saya juga sekolah negeri, saya menyantri di satu pesantren 2 kilo dari sekolah saya itu. Saya mondok. Nah di pondok itulah saya selama 3 tahun ya mengkhatamkan banyak kitab ya, Riyadhus Shalihin ya, Takrib, kemudian Ta'limul Muta'allim. Nah itu ingat saya khatam sekitar 2-3 kali. Jadi dulu di kampung saya itu ada tradisi begitu, orang itu nggak boleh sekolah umum gitu ya kalau dia tidak ngaji ya, harus itu ya. Itu ya meskipun akhirnya tidak banyak ya, angkatan saya yang di pondok itu dari sekolah umum cuma 2 orang dari sekitar 100 santri ya, yang lain rata-rata aliyah sekolah agama. Jadi saya SMA IPA, makanya terus saya saya pilih IPB juga karena kemudian saya minat untuk ngaji. Nah Bapak Ibu sekalian ya, jadi rumusnya sederhana Pak, adibuhum ini didiklah anakmu beradab. Makanya pengertian tentang adab itu penting, ya sangat penting. Ya, para ulama dulu nggak main-main soal adab ini. Mereka kalau milih guru yang beradab.
Di kitab Ta'limul Muta'allim itu ada satu kisah yang bagus ya. Kita Ta'limul Muta'allim ini kalau di pesantren kami ini SMA biasanya, tingkat SMA. Kalau SMP, SD biasanya anak-anak ngaji, anak-anak belajar Habib Usman bin Yahya, itu ulama Betawi ya. Kitab dalam Arab Melayu. Anak-anak udah kita kenalkan dari SD, mereka mengerti Arab Melayu. Kitab Adabul Insan. Nanti dia kelas 6 atau kelas 1 SMP kira-kira gitu ya, dia ngaji kitab Risalah 2 Ilmu. Risalah 2 Ilmu itu kitab Habib Usman juga. Kenapa wajib cari ilmu? Kan Nabi perintahkan thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu wajib. Makanya memahami tentang ilmu itu wajib. Sebab kalau nggak paham tentang ilmu gimana mau nyari kan gitu. Yang diperintahkan Nabi kan nyari ilmu bukan nyari sekolah. Sebab nanti ya sekolah itu bisa menjadi tempat cari ilmu. Bisa juga menjadi tempat untuk menjauhkan anak dari ilmu yang bermanfaat. Karena yang diperintahkan Rasul yang dicari apa? Ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya doa yang diajarkan oleh Nabi pada kita kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gimana cara dapat ilmu? Saya sering tanya yang bermanfaat. Ya, itu nggak diajarkan. Nabi perintahkan cari ilmu bermanfaat. Apa makna ilmu bermanfaat? Itu sebenarnya waktu saya SMP, kalau saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah sudah ada. Ya, di SMP itu kitab Bidayatul Hidayah itu sudah diajarkan. Imam Al-Ghazali sudah merumuskan al ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Ya, misalnya adalah al ilmu itu ya, yazidu ya, misalnya dia cinta sebentar. Jadi bertambah kecintaannya ya kepada akhirat. Ilmu yang menambah, yang memperkecil, yuqallilu ya, memperkecil kecintaan ya, hubbaka ila dunya. Ya, jadi memperkecil kecintaan kepada dunia. Ya, ilmu yang semakin mempertajam mata hati kita untuk mengenal ya kelemahan diri kita. Itu ilmu manfaat. Ya, ilmu yang semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya, jadi ada definisinya ilmu bermanfaat itu apa. Nah ini makanya anak-anak harusnya sejak kecil itu sudah diarahkan. Misalnya dalam kitab Risalah 2 Ilmu itu dijelaskan memahami 2 macam ilmu dan 2 macam ulama. Gitu. Itu kita untuk anak-anak SD sebenarnya, Pak. Ya karena kita kemudian memahami juga ada ulama, ada guru yang jahat, hati-hati juga. Ya mengirim anak ya berguru kepada orang yang jahat, nah, itu hati-hati. Itu dalam adab mencari ilmu dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan. Harus hati-hati betul. Itu tingkatannya tinggi. Ya kalau protokol kesehatan kita takut virus gitu ya, corona gitu. Maka sebetulnya virus pemikiran itu juga dahsyat. Ya, anak-anak kita misalnya nggak paham. Saya sering tanya itu anak-anak yang hafal Quran mana. Hampir semua yang saya tanya di banyak pesantren itu jawabannya negara maju itu ya Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, ya Korea. Apa betul itu negara maju? Apa disebut maju itu apa? Maju itu menurut sekarang pengertiannya karena dia duitnya banyak. Maju sukses itu kalau dia punya duit banyak, jabatannya tinggi gitu ya. Kalau sekarang punya follower yang banyak, itu dia orang mulia. Ya, saya bilang kenapa kamu nggak baca ayat inna akramakum indallahi atqa? Negara paling maju itu negara takwa. Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Negara paling maju, paling hebat itu negara yang masyarakatnya bertakwa pada Allah. Itulah negara Madinah, negara Nabi. Negara Nabi itu negara terbaik yang pernah ada di dunia. Negara yang paling maju di dunia itu negara Nabi. Ya. Buktinya apa? Banyak sekali. Tingkat literasinya sangat tinggi, taat hukum sangat tinggi, tingkat gotong royongnya sangat tinggi. Maka negara Madinah itu dalam 15 tahun saja setelah hijrah sudah mengalahkan Romawi. Ya. Jadi berapa kali saya ngisi ceramah tentang hijrah dan kemerdekaan. Coba lihat ya. Nabi membangun negara Madinah 622 Masehi. 636 Masehi, Madinah sudah menaklukkan Eropa. Ya, Romawi, Yerusalem ditaklukkan oleh umat Islam. Hebatnya lagi umat Islam tidak membantai orang Eropa, orang Romawi. Ya, sampai Karen Armstrong penulis Inggris yang menulis buku A History of Jerusalem. Dia mengatakan pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem baru ada penaklukan yang tidak ada pembunuhan, tidak ada pemaksaan orang lain masuk agama Islam, tidak ada pengusiran, tidak ada zaman Islam di masa Umar bin Khattab. Jadi Islam ini membangun peradaban yang tinggi. 78 tahun kemudian umat Islam sudah menaklukkan Andalusia. Ya, jadi ini buah pendidikan. Rasulullah itu mendidik dengan model yang tadi dikatakan Umar bin Khattab. Beradab, berilmu. Rumusnya sudah ada. Model ini. Jadi, rumus inilah yang tentu nggak bisa kita bahas ini ya. Kalau saya sekarang punya program setingkat S2 kuliah guru keluarga, itu 10 mata kuliah harus diambil untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya sendiri. Ya, karena ini masalah serius yang tadi saya katakan ya. Kita sekarang dipaksa nih kompetensi menjadi the real university. Pertama keluarga, kedua pesantren. Makanya kalau sekolah mau menjadi the real university, dia harus punya rukun pesantren tadi. Ya, jadi ditekankan masalah adab atau akhlakul karimah. Ya, guru-gurunya, ya, kepala sekolahnya harus jadi contoh, jadi teladan. Ada tafakuh fiddin,
ya dalam batas-batas yang memadai. Ya, ada apa namanya penanaman jiwa dakwah. Ya, jangan sampai anak dididik dengan jiwa materialisme. Itu bangsa yang kalah. Bapak Ibu sekalian lihat sekarang. Kenapa Taliban itu menang? Tentara Afghanistan yang sudah dilatih oleh Amerika dan NATO itu jumlahnya 300.000. Mereka duitnya banyak, ya jumlahnya lebih banyak dari Taliban. Tentara Taliban itu sekitar 75.000. Ya, Taliban sudah dihabisi tahun 2001. Persepsikan dengan sangat buruk di dunia internasional gitu ya. Segala macam gitu ya. Apa namanya? Tapi bagaimana 20 tahun kemudian Taliban bisa mengalahkan tentara Afghanistan? Karena dua, moralnya bobrok. Tentara Afghanistan itu moralnya rusak, moral dan mentalnya. Jadi korupsi merajalela, ya bahkan banyak penggajian itu yang siluman. Jadi nggak ada tentaranya tapi ada namanya. Jadi terima bantuan banyak dibayar tapi dikorup. Ya. Kemudian mentalnya mereka nggak mau, mereka penakut. Ya. Jadi Taliban memang mereka mau mati. Sama dengan nanti perang salib. Umat Islam paling tinggi sains teknologinya, paling pintar waktu itu. Bangsa Eropa sangat masih barbar ya. Tapi diserbu sama preman-preman dari Eropa, kota Yerusalem itu jatuh. Lalu itu ada kekhalifahan. Ada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, itu ada ya. Hukumnya berlaku hukum syariat Islam, sistemnya sistem Islam. Ya. Umat Islam paling kaya, paling pintar waktu itu. Kenapa kalah melawan preman? Ya, dan kota Yerusalem dijajah 88 tahun. Nah ini sejarah menunjukkan kenapa nanti lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan seorang Salahuddin. Ya. Ini bagus sekali buku yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, judulnya Hakadha Luharojil Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin, lahirnya generasi Salahuddin, dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Di zaman kekhalifahan, umat Islam itu merebut kota Yerusalem butuh 88 tahun. Dan itu didahului dengan lahirnya 100 lapis guru dari Madrasah Imam Al-Ghazali. Ya, melahirkan satu guru yang hebat-hebat, ya, dan nanti guru-guru inilah yang mendidik murid-muridnya. Ya. Salah satu cucu murid Imam Al-Ghazali itu namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Beliau menulis 70 lebih jilid kitab Tarikh Damaskus. Beliau ahli hadis yang mendirikan madrasah hadis pertama di dunia Islam. Itu namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ya. Dan beliau adalah penasihat politiknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi nanti kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Andalus? Muhammad Al-Fatih itu guru-gurunya hebat. Syekh Al-Qurani, Syekh Ahsamsuddin. Ya, dia menjalani model pendidikan yang benar sekali. Ya, yang tadi nanti kenapa generasi sahabat itu hebat? Karena bisa mengalahkan Romawi dalam waktu singkat. Waktu itu kan mengherankan karena dalam perang Yarmuk ya di Syam itu sebelum jatuhnya Yerusalem ke tangan Islam ya. Itu orang Eropa itu meremehkan banget. Orang Romawi waktu itu melihat pasukan Arab yang seragam aja nggak punya. Jumlah mereka 1/5 sampai 1/10 orang Romawi. Pengalaman perangnya baru berapa tahun. Romawi udah ratusan tahun. Ya, saya sering buat perumpamaan itu seperti waktu itu Persib lawan Liverpool gitu ya. Kira-kira perang Yarmuk itu pasukan Islam itu kayak Persib ya lawan sekarang yang lagi rame PSG lah gitu ya. PSG Liverpool gitu kira-kira ya. Waktu itu orang Romawi itu meremehkan banget ini orang Arab itu begal perampok gurun pasir. Udah kalau kalian mau ke sini mau minta uang kami kasih nanti balik lagi ke sini. Tapi Khalid bin Walid ya sebagai pemimpin lapangan beliau katakan kami ini bangsa yang biasa minum darah dan kami dengar darah orang Romawi itu lezat. Ini kan perang apa namanya itu psy war ya. Ya mereka dihina gitu kan. Ya, Khalid bin Walid juga begitu. Dan nanti hebatnya menang itu pasukan Islam. Itu yang mencengangkan dunia waktu itu. Menangnya pasukan Islam bukan seperti orang pasukan salib ya. Menang masuk ke Yerusalem membelin orang Islam ribuan disembelih di Masjid Al-Aqsa ya. Sampai dalam catatan pasukan salib ya saya menulis khusus tentang masalah ini. Itu ada genangan darah setinggi mata kaki di dalam masjid ya. Kemudian mayat orang Islam itu ditumpuk-tumpuk dibakar. Ya. Orang salib sendiri pasukan salib ini dia mengatakan kami nggak pernah melakukan kekejaman seperti ini. Ya. Kenapa begitu? Waktu itu orang Islam paling pintar, paling kaya. Nah, di buku Dr. Ihsan Al-Kilani itu dijelaskan karena semua karena penyakit hubud dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kembali ke tadi ya. Jadi adibu ma'alimuhum, nah inilah yang kemudian sekarang ya dari guru saya Prof. Nakib Alatas, Profesor Muhammad Nur itu dari menekuni pemikiran pendidikan mereka, kemudian saya merumuskan rumus pendidikannya. Hanya memudahkan rumus pendidikan Islam itu tiga huruf saja, yaitu TOP. Ini model menurut saya, itu model abadi. Top, ya, top TOP supaya mudah diingat. Top T-nya itu adalah tanamkan adab, menanamkan, inculcation, penanaman. Jadi bukan sekedar teaching, bukan pengajaran, tapi penanaman. Menanamkan ya, adab atau akhlakul karimah sebelum ilmu yang tinggi. Ini prinsip penting dalam pendidikan Islam. Jangan ajari anak ilmu yang tinggi, sementara akhlaknya nggak baik. Nanti dia akan menjadi penjahat berilmu. Itu harus dicegah. Ya. Maka dulu pesantren kami beri nama pesantren Shaolin 6 tahun yang lalu. Saya lagi nulis riwayatnya nih. Kenapa kami nama Shaolin? Karena saya terinspirasi dari film Karate Kid. Kalau Ibu pernah lihat film Karate Kid tuh, Jackie Chan itu kan murid yang hitam tuh muridnya kan. Itu kan Jackie Chan tuh nggak mau ngajari muridnya ilmu yang tinggi. Sebelum muridnya ini disiplin.
sampai dia salah naruh jaket saja, kan disuruh ngambil. Terus disuruh nyendelkan, ambil lagi, pakai, sendelkan lagi, berulang kali sampai dia bisa naruh jaket itu yang benar. Nah itu adab. Ya, jadi adab itu adalah disiplin. Kalau Prof. Alatas mendefinisikan adab, disiplin of mind, body, and soul. Disiplin pemikiran, badan, dan jiwa. Jadi adab itu dalam Islam sebenarnya kan right action, perbuatan yang betul. Nah untuk bisa sampai pada perbuatan yang betul, dia harus ada pemikiran yang betul, pemahaman yang betul tentang letak segala sesuatu. Jadi adab itu surat Luqman 12-19. Adab yang tertinggi adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Letakkan Allah satu-satunya al-khaliq, itu beradab. Maka orang yang menyekutukan Allah, ya innasyirka la dzulmun adzim, dia melakukan kezaliman yang besar. Korupsi itu zalim karena dia biadab, dia merampas hak orang lain. Tapi musyrik, ya, syirik itu lebih biadab lagi karena dia merampas hak Tuhan, hak Allah untuk disembah satu-satunya. Adab kedua, orang nggak bisa beradab pada Allah kalau dia nggak beradab pada Rasul. Karena satu-satunya jalan untuk mengenal Allah hanya melalui Rasulullah. Makanya syahadat itu nggak boleh dipisah. Kita nggak bisa beradab pada Allah kalau nggak beradab pada Rasul. Beradab pada Rasul maknanya ya menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, termasuk dalam pendidikan menurut saya. Ya, kita nggak beradab pada Rasul kalau kita nggak mencontoh pendidikan Nabi. Ya, kita di mana pendidikan Nabi ini sangat menekankan masalah adab karena beliau jelas bu'itsu li utamima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, adab dan akhlak ini sama ya, beda dimensi saja. Boleh kita menyebut akhlak, boleh menyebut adab. Ya. Ini kalau saya bahas agak panjang tapi ringkasnya, adab itu realisasi dari akhlakul karimah. Karena akhlak itu ada dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ya, akhlak itu adalah sikap jiwa yang kokoh, yang melahirkan perbuatan tanpa difikir, itu namanya akhlak. Maka kurikulum inti pendidikan kita adalah tazkiyatun nafs. Ya, itulah tugas Nabi. Wa yuzakkihim, mensucikan. Dan nanti berangkat dari hati, kan Rasulullah bilang ada mudghah dalam diri manusia ini. Kalau dia baik, baik semuanya. Ya, kalau dia jelek, rusak, rusak semuanya. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan binasalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi dari tazkiyatun nafs ya, lahir akhlak ya. Kalau jiwanya suci dia lahirnya akhlakul karimah. Kalau jiwanya kotor akan lahir akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Pemalas, pendengki, sombong, hubud dunia, itu sifat-sifat yang merusak. Ya, bahkan para ulama kan mengatakan hubud dunia ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kerusakan. Rasulullah sebut al-wahnu. Kalau umat Islam terkena al-wahnu, hubud dunia wa karahiyatul maut, maka jumlah mereka banyak, tapi mereka seperti buih. Bal antum katsirun walakinnakum gutsa'un wa gutsa'is sail. Ya, jadi itu. Jadi kamu banyak tapi kamu buih. Nah, itu. Kenapa? Karena kamu kena penyakit al-wahn. Sepanjang sejarah begitu. Jadi grafik umat Islam itu peradabannya naik ya dari Madinah tadi, hijrah Nabi 622 Masehi sampai 1099. Jatuhnya kota Yerusalem. Naik terus. Jatuhnya kota Yerusalem ini kena pukul sebentar peradaban Islam ya, selama 88 tahun. Setelah itu naik lagi 50-an. Baghdad yuserbu Mongol, bangsa paling biadab waktu itu. Baghdad itu peradaban paling tinggi gitu ya. Waktu itu peradaban paling tinggi di dunia Baghdad abad ke-13. Tapi dibantai habis oleh Mongol. Ya. Nah, itu kemudian itu pelajaran lagi. Nah, kita nanti naik lagi, Islam itu nyebar, termasuk ke Nusantara ini. Abad 15 Islam berkembang di Jawa. Wali Songo, ya dakwahnya luar biasa. Ya, tapi nanti datang Belanda 1596 ya, mulai abad 16. Terus terjadi pergulatan-pergulatan ya, tapi nah, itu umat Islam Indonesia ini luar biasa bertahan. Jadi kembali tadi misalnya pertama tanamkan adab atau akhlakul karimah sebelum ilmu yang tinggi untuk mencegah lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang jahat. Orang pinter yang jahat itu lebih baik dia jahat gitu. Ya kan? Sudah pinter, ya cakep, ya dapat kekuasaan lagi, tapi jahat. Nah ini bahaya luar biasa. Ya, ini kayak film India nanti. Ya, dia bisa keluar menampilkan wajah simpatik gitu ya, tapi di dalamnya bobrok. Nah itu yang paling bahaya. Setan yang paling bahaya itu setan yang cakep. Ya, kalau setan jelek anak-anak pun udah takut. Tapi setan yang dicintai ya, itu yang paling bahaya. Ya Al-An'am 112, zukhrufal qauli ghurura. Kata-kata yang indah tapi memukau. Nah, itu menipu ya. Itu musuh utama para nabi dan musuh al-jin. Yang pertama itu Bu, ya prinsipnya. Maka dalam pendidikan kita, misalnya sederhana gini, harusnya ya tes masuk perguruan tinggi yang paling penting itu tes akhlak. Ya. Jadi bukan tes matematika, bahasa Inggris itu bukan yang terpenting. Ya, jangan diterima di Fakultas Kedokteran Pak Unpad. Ya, saya pernah ngisi di Unpad berapa kali. Ada dosen kedokteran cerita, ketika kami adakan survei ditanya, kalian masuk Fakultas Kedokteran di sini untuk apa? 50% menjawab untuk cari uang. Ya, bukan hanya itu. Saya ada mahasiswa saya banyak yang punya pesantren tahfidz ya. Itu cerita ke saya mudirnya itu, dan dia mahasiswa saya, dia cerita yang kami ngeri Ustaz ya, yang datang kan gratis pesantren tahfidz, dia bagus gratis. Itu ada yang cerita, kenapa kamu masuk ke sini? Dia bilang, karena kalau saya belajar tahfidz ini, insya Allah saya mudah cari kerja.
Jadi dia sudah termakan oleh iming-iming dunia itu. Ya, itu nggak Assalamualaikum boleh. Pak. Ya, kami. Ya Pak, mohon maaf waktunya gitu ya. sudah masuk kepada sesi tanya jawab. Cuman ini lebar Pak, ada tadi kan hanya iya. saja, baru T doang. Oh, dan P-nya belum. Iya, memang Bisa langsung di ini saja ya, Pak, baik. dipercepat, Kita harus kemudian sehari langsung ke sesi tanya jawab itu ya. Ya. Jadi gitu, Oh, gitu. gini Bu, jadi top ya. Yang kedua, itu utamakan ilmu yang fardu ain. Bahasa ejaan lama dulu. Utamakan ilmu yang fardu ain supaya mudah aja ya. So, kalau kan jadi tub nggak enak. Ya, jadi kalau top itu jadi utamakan ilmu fardu ain. Sebab itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi kata Rasulullah, hakul walarsina maudi'ahu wa yuksina adabah. Hak anak atas orang tuanya. Ya, nanti ditagih di akhirat ya. Itu adalah orang tua itu harus memberi nama yang baik. Ya, yang kedua memberi tempat tinggal yang baik. Ada yang teks lain memberikan persusuan yang baik. Yang ketiga wajib memperbaiki adab anak. Wa yuksina adabah. Jadi ini kalau kita nggak berikan pendidikan yang baik, adab yang baik tadi, maka kita akan salah. Karena inti pendidikan dalam Islam adalah tadi ya, ta'dib ya, menanamkan nilai adab. Inculcation of adab atau akhlakul karimah. Jadi yang kedua utamakan fardu ain. Jadi SD misalnya ini ya, mana SD apa tadi? Marhas ya Pak. Nah, itu wajib itu menanamkan ilmu fardu ain dulu. Ya. Jadi fardu ain itu apa sih? Perintah Nabi kan gampang saja. Umur 10 tahun anak itu sudah harus sholat. Bahkan boleh orang tuanya mukul. Maknanya kalau dia sholat berarti ngajinya sudah harus benar. Sholatnya benar kan gitu. Ya. Nah, itu minimal tuh. Lulus SD itu jangan ditawar-tawar itu. Ya, jangan sampai lulus SD ngajinya nggak benar, baca Al-Fatihahnya nggak benar. Dia belajar ilmu macam-macam, tapi yang fardu ain dia nggak kerjakan. Nah itu nggak benar. Ya, itu tanggung jawab nanti di akhirat, orang tua maupun sekolahnya. Ya, dulu saya pernah SD saya masuk, saya cek kelas 6 beberapa orang, ternyata udah mau lulus, ngajinya nggak benar, saya minta hentikan karena saya SD saya non formal, jadi mudah. Saya minta udah pindah ke rumah saya kalau itu SD-nya. Ini saya pindah ke rumah, terus khusus sebelum lulus harus sudah beres, ya, sholat dan ngajinya. Nah, itu nggak boleh itu anak lulus SD itu fardu ain. Lulus SMP itu anak sudah akil balik. Ya, anak dalam pendidikan SMP harus disiapkan anak siap akil balik. Pendidikan SMP itu persiapan anak menjadi dewasa. Ya, itu penting sekali itu. Jadi itu yang wajib nih, yang fardu ain. Ya, sebab nanti anak begitu dia akil balik, dia sudah bertanggung jawab atas imannya sendiri, amalnya sendiri. Tugas orang tua dan guru menyiapkan. Nah, kemudian yang ketiga, nah itu ya, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Yang tepat itu yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan umat. Jadi kalau saya ya dengan anak-anak saya begitu, bukan anak saya kamu jurusan ini supaya nanti kamu bisa cari kerja ya, bisa membanggakan orang tua, enggak begitu. Saya selalu bilang ke anak saya santri ya, kamu cari ilmu yang benar, yang ikhlas karena Allah dan ilmu yang bermanfaat. Kalau fardu kifayahnya ilmu yang nanti diperlukan oleh umat apa? Waktu pembukaan satu SMP boarding school di Bogor, SMP Nurul Fikri, saya sampaikan ke wali santrinya, ke depan pemimpin umat itu menurut saya minimal itu punya 2 gelar doktor. Satu doktor bidang ulumuddin, satu doktor bidang sains. Itu bukan harus ya, tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Maka kalau anak ulama, jangan orientasinya pekerjaan. Ya, saya bilang gini, ke anak bapak ibu ini pintar, langsung targetkan jadi dokter. S1, S2 menyesuaikan target dokternya. Karena dia pintar kategorinya. Nah itu ya, jadi potensinya harus kita kenali karena Rasulullah menyebut anas ma'adin. Manusia itu barang tambang kata Rasulullah. Seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang memang emas didik menjadi emas yang berkilau. Ya, yang memang tembaga, gitu ya, tempat tembaga itu sehingga menjadi bermanfaat. Yang memang batu akik ya batu akik. Karena bukan emas batu akik atau apa yang itu. Yang penting kata Rasulullah khairun nas. Ya, jadi itu harus kita kenali betul ya. Kalau anak kita tidak pintar, itu amanahnya ringan. Cukup didik dia, adabnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, imannya tentu harus baik ya. Setelah itu kasih dia satu life skill. Yang penting dia tidak bergantung sama orang lain. Itu insya Allah ya. Jadi insya Allah kalau model ini ya, ini penutupnya. Kalau model abadi pendidikan Islam TOP itu ya, kita terapkan sekolah dan rumah harus kerjasama. Ya, insya Allah lahir generasi gemilang. Ya, sekarang saya sosialisasikan generasi 2045. Generasi 100 tahun yang lalu lahir generasi 1945. Seperti generasi Salahuddin, dulu lahir Soekarno, Hatta, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Hamka, Natsir, ya, Hasan dan sebagainya tokoh-tokoh hebat. Itu bukan sembarangan. Memerdekakan Indonesia ini bukan mudah. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga bukan mudah. Tentara Belanda yang datang tahun 48 itu sekitar 200.000, Laskar Kenil 50.000. TNI kita hanya 100.000 waktu itu. Tapi jenderalnya yang hebat. Panglima Sudirman ini seorang guru Muhammadiyah, ya, seorang mujahid. Itu yang kenapa lahir seperti itu ya. 2045 Bapak Ibu sekalian kita punya kesempatan mendidik anak-anak kita sekarang. Saya bilang inilah kita harus punya peta jalan sendiri, roadmap sendiri yang nanti kita lahirkan insya Allah generasi 2045. Mereka lah yang nanti mimpin negeri ini asal pendidikannya benar.
Ya, demikian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Dokter, Bapak Kiai ini ya, seorang ulama dan seorang sastrawan juga. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu Bapak bagaimana? Banyak sekali ya ilmu yang kita dapat pada hari ini. Nah, oke. Ya, baik Pak, di sini masih ada waktu tanya jawab dan mungkin akan saya batasi ya hanya 2 pertanyaan saja karena waktunya tidak hanya sekitar 18 menit lagi. Begitu mungkin ya. Oke, kepada yang mau bertanya boleh diketik langsung atau di sini sudah ada pertanyaan, Pak. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Zainuddin. Yang pertama, Ustadz, sebenarnya apa tujuan pendidikan dalam Islam itu? Kemudian, bisakah kita berharap kepada sistem pendidikan saat? Terus yang ketiga, bagaimana peran negara dalam Islam terkait masalah pendidikan ini, Ustadz? Mungkin langsungnya diiyakeun apa namanya itu? Iya. Ini komplit. Baik, terima kasih Ahmad ya. Jadi baik, langsung bisa dijawab saja. Tujuan pendidikan dalam Islam itu, saya menggunakan teorinya Profesor Syed Naqib Alatas yang sekarang saya pakai juga teorinya untuk pesantren saya. Beliau mengatakan the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Therefore, the aim of education in Islam is to produce a good man as individual self. Jadi Prof. Naqib Alatas ini sudah menyampaikan teori ini waktu konferensi pendidikan Islam internasional pertama di Kota Mekah tahun 77. Dalam Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan atau keadilan. Karena i'dilu wa aqrabu littaqwa ya. Manusia paling mulia itu orang bertakwa dan itu harus ditanamkan. Pendidikan itu sebetulnya menanamkan nilai-nilai adil supaya kita makin kenal letak segala sesuatu dengan betul. Di mana letaknya Allah, di mana letak Rasulullah, di mana letak orang takwa, di mana letak orang munafik, ya, di mana letak orang fasik, ya. Itu yang menentukan kita. Ilmu juga begitu nanti, arifayah, ilmu yang mubah, ilmu yang sunnah. Karena dalam Islam ada marotibul ilmi, ada derajat ilmu. Semua ini nggak sama, harus diletakkan pada tempatnya. Itu tujuannya begitu ya. Nah, makanya tujuan pendidikan dalam Islam membentuk manusia yang baik, ya, bukan karyawan yang baik, gitu ya. Karena karyawan yang baik belum tentu manusia yang baik. Karyawan yang baik tergantung perusahaannya. Kadang-kadang perusahaan menentukan target. Karyawan yang baik adalah karyawan yang menguntungkan perusahaannya. Tapi apakah setiap karyawan yang baik adalah orang Muslim yang baik? Belum tentu. Tapi setiap Muslim yang baik pasti karyawan yang baik. Meskipun suatu ketika karyawan yang baik itu bisa saja tidak setuju dengan kebijakan perusahaan. Misalnya dia disuruh bohong untuk jualan. Ya, misalnya produknya nggak benar gitu ya. Karyawan yang baik menurut perusahaan dia harus taat kan. Tapi karyawan yang baik menurut Islam, kalau orang baik dia nasihati pimpinannya gitu. Nah, itu bedanya. Ya, bukan good worker tapi good man. Al-insan al-kulli tadi. Nah, nanti kurikulumnya ini agak beda ini ya. Jadi tekanannya di manusia yang baik. Manusia yang baik, dia akan jadi warga negara yang baik. Dia akan jadi karyawan yang baik. Warga negara yang baik menurut Islam belum tentu dia akan setuju dengan semua yang kebijakan penguasa. Kalau kebijakan penguasa tidak baik, maka seorang warga negara yang baik menurut pandangan Islam wajib memberikan tausiah. Gitu ya. Jadi beda kan, bukan pokoknya kamu harus taat apa saja. Oh, enggak, bukan begitu. Kita dididik menjadi manusia yang baik. Ya, jadi guru yang baik tidak semua kurikulum disampaikan ke muridnya. Kalau kurikulumnya nggak benar, guru itu wajib mengkritik kurikulum itu. Ya, kalau disuruh ngajari manusia dari monyet, gimana? Ada mahasiswa saya nanya gitu. Gimana Ustaz kalau ditanya asal usul manusia dari apa? A. Adam, B. Kera, C. Tuyul, D. Cacing. Terus jawabannya apa? Dijawab Adam dapat pahala tapi nggak dapat nilai. Dijawab Kera dapat nilai tapi dosa. Terus pilih mana? Ya, saya bilang pilih Adam. Ya, tapi kalau terpaksa harus pilih Kera, jawab sambil istighfar. Gitu ya. Paling enggak itu salah, dia bertobat. Itu yang jadi masalah itu. Sekarang masalahnya dia salah tapi dia nggak merasa salah. Itu yang jadi problem. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan ini yang masalah. Masih ngajari yang menyatukan Nusantara Gajah Mada. Di Bandung aja nggak ada jalan Gajah Mada. Ya, ada nggak di Bandung jalan Gajah Mada? Ya, orang Sunda nggak mau pakai jalan Gajah Mada karena trauma dulu di Pitaloka. Jadi itu ini contoh tadi ya. Jadi apa namanya? Tujuannya mendidik itu, tujuannya menjadi orang baik. Ya, kemudian yang kedua, pemerintah. Nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, yang ditanya bukan pemerintah. Yang ditanya oleh Allah itu orang tuanya. Enggak ditanya siapa presiden kamu, gubernur kamu, enggak. Yang ditanya kamu didik anak bener apa enggak. Enggak bisa beralasan, habis program pemerintah begini. Ya enggak bisa begitu. Lo kan kamu bisa mendidik. Kenapa kamu harus sama dengan orang ditanya? Enggak bisa. Kan zina tetap haram. Apakah zina di Mekah atau di Bandung? Ya, apakah zina di Washington atau di Rusia? Tetap haram. Makanya dulu kita dijajah Belanda ratusan tahun. Ulama kita enggak bergantung kepada pendidikan penjajah. Ya, jadi nggak boleh beralasan pemerintah. Alhamdulillah sekarang ya konstitusi kita pasal 31 ayat 3 itu mengamanahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah itu ya, jadi perintah konstitusi itu saya pernah sampaikan ini di R ya. Kan perintah konstitusi jelas, pendidikan kita itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu harusnya menjadi tujuan utama pendidikan kita. Sudah nggak akan mau sekolah Islam, nggak sekolah Islam, mau sekolah apa, yang penting menurut konstitusi manusia itu begitu. Dan Bapak Ibu sekalian ya, model pendidikan tadi itu universal, Pak. Adab akhlak itu universal, itu terbaik ya. Saya pernah ngisi kuliah di Solo di UNS, kuliah pembukaan agama Islam dengan seorang profesor dari ITB, saya lupa namanya. Dia ahli nanoteknologi waktu itu. Beliau cerita, sederhana ceritanya yang menarik ya, bahwa beliau keliling dunia. Nah, salah satu pengalaman keliling dunia itu yang menarik ke Korea, ketemu seorang profesor di Korea. Nah, profesor ini ternyata mendidik mahasiswanya begini, kalian jangan malas seperti orang Jepang ya. Jadi kalian jangan malas seperti orang Jepang. Hebat kan, orang Korea berani mendidik mahasiswanya bilang orang Jepang itu malas. Bukan orang Indonesia ya. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah, itu yang ditanamkan. Nah, kita oleh Nabi ya, oleh Rasulullah SAW sudah diajari ya kan, doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari lemah dan malas. Kunci kemenangan itu ada pada dua ini, pendidikan akhlak. Ya, jangan lemah, jangan malas. Sampai akhirnya saya menginspirasi di pondok ini. Kami terapkan 3 karakter aja yang terpenting. Ya, CSP. 1 jujur, 2 semangat. Semangat itu tidak boleh lemah, malas gitu ya. Ketiga peduli. Peduli termasuk peduli tiga ini dipegang saja. Jujur, semangat, peduli. Unggul insya Allah. Sekarang yang menerapkan ini justru orang lain gitu loh. Ya, peradaban lain, negara lain yang menerapkan ini, Pak. Jadi tujuannya bentuk orang baik. Orang baik itu yang utama akhlak. Kalau akhlak itu diterapkan, ya, anak itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau dari kecil ya, karena saya ngalami sendiri ya. Kenapa saya berani anak saya nomor 5 itu saya kuliahkan ke pesantren sendiri dan ke kampus sendiri, kampus di dakwah ya. Karena anak saya dari sejak SD saya sudah melihat dia berubah. Kelas 5 SD sudah senang baca, sudah senang nulis ya. Kemudian SMP sudah umur 16 tahun sudah nulis buku, umur 18 tahun. Ya, saya bilang ke anak saya, lah kalau kamu sudah pintar, dia sudah ngisi seminar, dia ngisi ceramah, ngisi kuliah di kampus, dia pernah diminta satu kampus di Kalimantan isi ospek ya untuk 500 mahasiswa baru gitu. Waktu anak saya masih 17 tahun. Sekarang anak saya 18 tahun ini jadi asisten saya, asisten ngajar. Saya ngajar mata kuliah Islamic Worldview. Nah, itu asisten saya anak saya yang 18 tahun. Dan saya bilang ke anak saya, lah kalau kamu sudah pintar, kamu masuk UI, nanti kamu akan dibilang wow. Dulu anak saya pindah dari SD negeri terbaik di Depok karena saya lebih percaya sistem saya sendiri, lebih percaya pada guru, karena yang ngajar guru itu mahasiswa saya S3. Dia guru sekolah internasional, keluar sama dengan saya tahu akhlaknya baik, dia pintar, pengalaman ngajar 7 tahun di sekolah internasional, tapi dia keluar dan nggak minta gaji dengan saya dari sekolah. Kamu didik. Nah, itu. Jadi saya lebih percaya begitu kan. Gurunya siapa? Karena dia sehari-hari akan berinteraksi dengan gurunya itu. Ya, itu saya melihat itu. Jadi saya sudah praktek gitu ya. Alhamdulillah, bukan karena itunya anugerah Allah, cuma usaha itu ya kita lakukan ya, karena saya sudah melihat pola pendidikan gitu. Tujuannya membentuk orang baik. Kalau orang sudah cinta ilmu, cinta ulama. Jadi kan makanya kita disuruh ya, cinta Allah, cinta Nabi, ketiga itu cinta ulama. Ya, sampai Harun Al-Rasyid tadi saya lupa cerita ya. Kan Harun Al-Rasyid di Ta'lim Ta'lim itu ngirim anaknya ke Al-Asma'i, ulama besar ya, untuk dididik liu alimal ilma wal adab, agar Al-Asma'i ngajar anaknya itu ilmu dan adab. Suatu saat Harun Al-Rasyid datang ke tempat anaknya belajar, dia menegur gurunya. Karena Harun Al-Rasyid ini kepala negara terbesar ya, Abbasiyah. Nggak berkenan gitu dengan tindakan guru anaknya. Yang Harun Al-Rasyid nggak berkenan apa? Jadi gurunya itu nyuruh anaknya khalifah ini mengucurkan air untuk gurunya berwudu itu dengan satu tangannya. Nah, satu tangan lagi nganggur. Ditegur itu oleh Harun Al-Rasyid. Kamu suruh anakku itu tangan yang satu tuh ngucurkan air untuk kamu berwudu, tangan dia yang satu lagi itu suruh nyuci kaki kamu. Coba ada loh kepala negara nyuruh negur guru anaknya karena nggak menyuruh anaknya nyuci kakinya. Nah, sekarang ada begitu, orang tua begitu. Baru anaknya nyuci motor gurunya udah ribut. Tapi ada guru yang bilang, oh berarti anak suruh nyuci kaki guru boleh ya? Saya bilang itu Al-Asma'i gurunya bukan kamu. Saya bilang. Jadi tahu diri juga dong gitu. Itu Harun Al-Rasyid nyuruh yang dicuci kakinya itu bukan sembarangan guru. Ya, gitu. Jadi jangan nanti asal guru terus, ayo cuci kaki saya. Nah, itu. Ya. Itu kayak saya buat candaan di Facebook saya kan. Waktu Idul Adha kan, ada suami bilang sama istrinya tuh, kamu jadilah Hajar, ya, ditinggal suaminya pergi, tapi tetap hebat, tetap bisa didik anak, ini. Jadi nggak nuntut, ya. Terus istrinya bilang sama suaminya, ya itu Hajar, suaminya Ibrahim, bukan kamu. Itu candaan ya, jangan apa namanya kualitas tadi itu ya, kualitas pendidikan tadi itu Pak. Jangan bergantung sama pemerintah, ya. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang ini sebetulnya kita ini diberi kesempatan luas sekali dalam pendidikan. Kita ini bisa ambil formal, ambil sekolah terbuka sistemnya, bisa ambil sekolah non formal.
Ya, bahkan sekarang ini di era disrupsi itu sudah sekat-sekat birokrasi itu semakin menurun tadi saya bilang. Ini kesempatannya. Anak sekarang Bapak Ibu sekalian itu dari rumah bisa sekolah sampai S3, nggak perlu keluar rumah. Sekarang sudah bisa. Jadi itu yang saya bilang, jadikan rumah sebagai the real university. Jadi sebetulnya peran pemerintah, Pak, meskipun tetap dominan ya, tapi kita yang tahu pendidikan justru yang harus ditingkatkan sekarang orang tua sebagai guru. Ya, tadi saya bilang 3 institusi ya, rumah tangga, keluarga, 2 masjid, 3 pesantren. Ya, itu kesempatan. Sekolah-sekolah Islam tentu. Ya, asal dia menerapkan kriteria tadi, kriteria pendidikan yang ideal, itu dia bisa menjadi institusi pendidikan terbaik. Guru sekarang di sekolah Islam, di mana-mana di sekolah-sekolah Islam, tolong setiap guru apapun dia, mata pelajaran apapun, adalah guru adab dan guru akhlak. Ya, bukan hanya tanggung jawab guru agama, setiap guru adalah guru adab dan guru akhlak. Nah, itu. Guru sekarang itu harus jadi motivator, harus jadi inspirator, harus jadi teladan, ya, harus jadi pemimpin. Sudah nggak bisa guru hanya berpikir saya hanya mengajar mata pelajaran saya itu akan ditinggalkan. Guru seperti ini itu akan digilas oleh zaman sekarang ini. Sudah harus berubah, ya. Itu banyak buku-buku disrupsi yang bisa kita baca. Mungkin itu waktunya Ahmad, ya? lagi, Pak, tapi saya pengen tanya nih satu pertanyaan. Iya, silakan. Jadi begini, ketika pandemi memang dalam pendidikan memang agak lumayan ya Pak ya, kurang lah. Tapi ada pengaruhnya juga. Nah, di satu sisi teknologi juga semakin berkembang bahkan untuk dunia pendidikan saat ini khusus kepada anak-anak kita tidak dapat pungkiri ya Pak ya. Jadi kebudayaan mulai bergeser ya. Yang tadinya kita sosialisasi mungkin wabahnya kepada game online Pak. Nah, bagaimana solusinya untuk ketika ini kan masalahnya tentang keluarga dan di keluarga kan banyaknya di rumah dan di rumah si anak itu pegang HP wae gitu apalagi pas saat main game gitu. Nah, Bapak bagaimana solusinya dari Bapak? Ya, ini tantangan kita bersama. Saja, Pak. Ya. Saya juga anak, ya, pelajar, santri sama. Sekarang ini semua tantangannya gadget. Ya. Banyak makanya yang murid atau santri dihukum ya urusan handphone. Ya, ini memang tantangan berat. Tapi pertama begini ya, yang bisa kita lakukan adalah pendampingan. Ya, makanya termasuk menurut saya ya, salah satu ilmu yang wajib dikuasai orang pun ilmu medsos sekarang ini. Gitu ya. Ini harus tahu pergaulan anaknya di dunia maya dengan siapa, ya, status sosialnya apa, isinya harus tahu. Karena dari situ sekarang bahkan kita nerima santri aja kita cek medsosnya, mana akun medsosnya, kita bisa lihat dari situ, ya kan? Itu sekarang ya satu sisi tantangan tapi juga mempermudah. Itu kita bisa lakukan pendekatan dengan cara membuat laporan adab atau akhlak harian. Ya, jadi kerjasama orang tua, guru, ya, dengan anak itu setiap hari. Kalau dulu saya buat laporannya begini waktu santri di rumah itu. Dia beberapa ngasih jawaban ya tidak aja. Misalnya sholat subuh berjamaah ya tidak, zikir pagi ya tidak, sholat duha ya tidak, baca Quran 2 halaman ya tidak, sholat item saja. Anak itu ya kalau tiap hari ya dia sholat jamaah, sholat duha, baca Quran 2 halaman aja tiap hari, sholat tahajud ya, apalagi ditambah puasa Senin Kamis, insya Allah itu anak soleh, insya Allah. Jadi cukup beberapa indikator ambil gitu ya, dikerjasamakan nanti dengan sekolah, itu kerjasama, insya Allah itu. Jadi tanggung jawab orang tua sekalian yang paling utama itu bukan ngerjain PR anak. Ini yang banyak akhirnya jadi orang tua jadi beban akhirnya. Karena tanggung jawab orang tua itu memperbaiki akhlak anak. Itu yang paling itu 4 ini teorinya orang Bandung nih, Profesor Ahmad Tafsir nih. Selalu saya pakai. Pak Ahmad Tafsir, Profesor Ahmad Tafsir itu kalau menanamkan karakter atau akhlak, ini 4 ini harus dilakukan. Akhlak atau adab itu 1 dicontohkan, 2 dibiasakan, 3 dimotivasikan, 4 ditegakkan aturan. Saya tambah 1 ya, yang Pak Tafsir 4. Saya tambah 1 didoakan. Ya, doa orang tua ini makbul, ya, jangan menyerah. Ya, itu 4 ini ya. Jadi diteladankan. Itu kalau mau rumah itulah tempat mendidik akhlak terbaik. Orang tua guru terbaik dalam soal ini apa? Orang tua harus jadi contoh, ya, harus terus-menerus menjadi inspirator, harus menegakkan disiplin, menegakkan aturan. Maksudnya kalau melanggar ya ditegur, gitu ya. Jadi itu tadi itu jadi rumah saat di zaman sekarang ini. Sebab kita sudah terus terang hampir nggak mungkin lah menyingkirkan anak sekarang dari handphone itu hampir nggak mungkin. Ini tantangan ya. Jadi yang harus diperkuat adalah kesadaran ihsan ya. Surat Luqman ayat 16 ya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, apapun yang ada di muka bumi ini sekecil apapun ya itu akan ada perhitungannya. Ya, kesadaran ihsan ini kan saya selalu merasa diawasi Allah. Nah, ini jadi maka di sini pentingnya orang tua juga ya itu menjaga komunikasi yang baik. Dan ingat Bapak Ibu sekalian ya, ini kita sering gagal di sini sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita marah. Ini Rasulullah larang nih. Ya, Rasulullah melarang jangan seorang hakim mengambil keputusan ketika dia sedang marah. Ini biasanya kita terus terang ya, jujur saya juga sebagai manusia kalau sudah marah gitu ya. Nah, inilah banyak akhirnya rumah tangga bubar ya, anak sama orang tua berantem ya. Kenapa? Karena marah.
waktu marah itu dia ngambil keputusan gitu loh. Nah itu yang akhirnya sering, nah masyarakat kalau marah diem, kalau kata Rasulullah kan kalau sedang berdiri duduk, kalau duduk masih marah tidur, kalau tidur berwudu, ya kan, ya kalau sudah apa namanya, ada istri saya dibilang jalan-jalan ke mall. Jadi kalau lagi ini perempuan nih terutama nih, terus terang nih, ini depan ada istri saya soalnya. Ini ya kenapa Rasul bilang ya, beliau bilang bahwa di akhir pernah lihat neraka isinya banyak perempuan di neraka. Tapi Rasul nggak nyebut laki-laki juga banyak ya, tapi yang disebut yang perempuan di hadis itu gitu ya. Tapi jangan bilang bahwa saya begini kan laki-laki, ya salah sendiri ya. Soalnya kemarin saya tulis artikel kan ada yang nanya, itu kok ada perempuan hafidhah bagus ya. Ini kan soal gender ya. Jadi guru saya Profesor Muhammad Nur cerita waktu dia ceramah di Afrika Selatan bahwa adab rumah tangga ya, itu Profesor Muhammad Nur ini istrinya juga seorang profesor, dia profesor juga gitu ya. Bahkan istrinya itu suatu saat diangkat jadi wakil rektor oleh kampus International Islamic University Malaysia. Sang rektor sampai datang merayu Prof Wan supaya mengizinkan istrinya jadi wakil rektor. Prof Wan nggak mengizinkan. Istrinya sempat kecewa betul kok suaminya nggak terima. Tetap izin di suami ya. Nah itu waktu Prof cerita di Afrika Selatan ada seorang perempuan minta bicara dengan saya. Akhirnya dia bilang, Prof, saya katanya di perusahaan ini saya mimpin 300 laki-laki. Bagaimana mungkin saya di rumah harus taat pada satu laki-laki? Jadi ini perempuan ini nggak bisa terima itu logika dia katanya. Ya saya mimpin ratusan laki-laki. Kenapa saya di rumah harus taat pada seorang laki-laki? Oh sekalian ini ya intermezzo aja. Jadi adab tadi itu ya apa namanya soal handphone itu harus kerjasama suami istri itu sama. Dan dua-duanya harus punya persepsi yang sama. Ini banyak saya perhatikan kadang-kala suami istri nggak sama pemahaman tentang pendidikan anaknya. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Nah akhirnya tidak optimal. Tadi termasuk soal handphone ya. Itu jangan ya, tetap saja harus dimonitor ya, dinasehati, diberikan adab ya. Bahkan insya Allah kalau anak sudah punya adab, handphone itu akan bermanfaat. Akan jadi pusat data, sekarang ini manfaatnya luar biasa lah itu ya. Jadi ala dakwah di situ. Nah itu tantangan kita semua. Begini Rahmat ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya. Kalau saya sudah menulis 3 gemilang menuju negara adilai 2045. Kemudian yang kedua pendidikan perguruan tinggi ideal tadi di era disrupsi. Ketiga buku kecil pendidikan guru keluarga, menyiapkan generasi pejuang. Nanti kalau adakan tentang pendidikan anak gitu ya, boleh ke saya lewat moderator atau lewat siapa ya, nanti insya Allah saya coba menjawab semampunya. Ya, meskipun karena ini masalah penting, ini masalah masa depan kita, ini bukan soal itu tergantung kita ya sukses atau tidak melahirkan generasi gemilang ke depan. Nah, itu tuh kuncinya. Kebangkitan umat, kebangkitan bangsa mana saja itu selalu didahului dengan lahirnya satu generasi yang unggul. Ya, nah, satu generasi itu sekitar 20-25 tahun. Itu. Jadi kita harus menyusun kurikulum untuk sekitar itu. Anak-anak kita sekarang yang umur 10 tahun, lulus SD kan sekitar 12 tahun ya. Tambah 20 tahun ke depan. Mereka yang 30-an umurnya. Itu kan usia pemimpin. Ya. Karena dulu pemimpin-pemimpin kita pun begitu. Ya, Pak Safruddin Pawian Negara itu menjadi Menteri Muda Keuangan umur 30-an tahun. Tadi Pak Panglima Sudirman, Halim Perdana Kusuma menjadi Laksamana umur 29 tahun. Jadi nggak heran dulu Panglima Besar Diponegoro, Sentot Ali Basyah, menjadi Panglima Perang umur 21 tahun. Pak Natsir di Bandung sudah berdebat dengan pendeta, itu waktu kelas 2 SMA. Ya, sudah berdebat di koran. Ya, lihat nanti riwayat tokoh-tokoh kita itu. Kenapa mereka di usia belia? Bukan hanya di zaman Nabi lebih lagi. Umur 12 tahun. Rasulullah dalam sebuah hadis sahih itu menetapkan batas anak boleh ikut perang itu 15 tahun. Tahun Komariah ya. Kalau tahun Samsiah sekarang 14,5 tahun. Maka di kurikulum Cambridge sekarang ya, itu kan kurikulum Cambridge, Pak. Anak kalau sudah 14 tahun sudah boleh kuliah asal dia lulus ujian O level. Ya, 14 tahun itu usia universal. Dia sudah dewasa. Ada mahasiswi saya pintar itu dari S2 di Boston dulu. Dia buat otak perempuan itu sudah dewasa 12 sampai 14 tahun. Dan otak laki-laki rata-rata dewasa di usia 14 sampai 16 tahun. Ya itu memang ada kan makanya buku female brain, male brain itu memang berbeda laki-laki dan perempuan. Tentang perempuan biasa lebih cepat itu dalam penelitian ini secara empiris ya. Jadi kalau Rasulullah SAW menyebutkan itu 15 tahun itu batas akhir dewasa. Ini pendidikan kita, pendidikan anak atau ibu sekalian paling krusial itu di usia ini, menyiapkan akil balik. Nah itu yang jangan kita gagal di situ ya. Harus makanya TK, SD, SMP. Nah di situ basicnya. Ya. Makanya dulu kan kalau orang mau jadi guru lulus SMP tambah 3 tahun ya PGA jadi guru agama ya karena bapak saya guru dulu memang rata-rata kalau di kantor tuh KMI namanya Kuliatul Mu'allimin ya itu juga begitu 6 tahun setelah SD. Alhamdulillah lulusan pesantren saya angkatan pertama 10 orang yaitu sebagian besar jadi guru sudah mandiri dan mereka kuliah saya tidak minta orang tua lagi ya sudah harus mandiri ya karena umur 18 tahun itu harusnya sudah mandiri
Gitu ya. Ya, kalau dia pun kuliah, ya dia usahakan dia sudah biaya sendiri. Ya, gitu. Baik, demikian ya, Mas Ahmad, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya dan silaturahimnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kita diberikan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya, Mas Ahmad ya. Pamit ya. Ya, Pak, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Oke, baik, segitu saja Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saya akan simpulkan dulu, maaf ya waktunya lebih 12 menit. Lebar soalan pematerinya saya. Jadi, tidak amat kami mohon. Sebetulnya banyak sekali ya ilmu yang kita dapat, terutama kepada sekolah kita ya Bu ya. Kita dapat, mungkin saya akan simpulkan di sini. Jadi pada intinya apa yang tadi Bapak Kiai bilang, ilmu itu terfokus kepada dua, yaitu adab dan ilmu juga ya. Jadi pendidikan ini terfokus kepada adab dan ilmu. Kemudian tujuan pendidikannya juga lebih kepada nilai-nilai adil dan membentuk manusia yang baik. Semoga kita semua bisa saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk demi kemajuan anak-anak semuanya. Amin. Dan tetap ya, mudah-mudahan di rumah-rumah ibu bapak diberikan kesabaran, ketabahan, dan keberkahan ketika dalam mendidik anak-anak di rumah. Dan saya juga di sini sebagai selaku guru, insya Allah akan terus berjuang dan bekerja sama dengan ibu bapak semuanya. Begitu saja pada kajian mahras ini ya, insya Allah banyak manfaatnya, dan kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlangga, terima kasih kepada Yayasan Marhas, terima kasih kepada Ibu Hajah Sintayati, terima kasih juga kepada guru-guru, terima kasih juga kepada koordinator Umi ya, Pantan, yang sudah menunjuk saya sebagai moderator dengan pembalyutnya ininya Rios ya Bu ya. Dihapunten, mohon dihapunten gitunya. Mohon atuh sakitu wae kita tutup dengan doa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan nantikan kajian di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang kupotoan heula. Ka Bu Siti, mangga abi teu tiasa ieu kumaha? Bu. Ini gimana nih di situ? Screen. Nah, urang kupotoan heula atuh nya. Foto. Ya, Bu Siti mana ya teh? Sudah siap Bu Siti? Siap. Apa videonya dinyalain dulu semuanya. Kita mau foto dulu ya. Yuk, Bapak Ibu, udah semuanya? Ya. Oke. Hitungan sampai 3 ya. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. Oke, senyum. Oke. Lagi ya Bunda. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi, masih belum. Oke, ulangi lagi. Satu lagi. Oke, videonya nyalain. Oke, 1, tahan. 2, 3, tahan. Oke. Oke, alhamdulillah. Ibu semuanya selalu sehat ya Bu ya, selalu sehat semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.